Miliarder pura-pura buta, pemuda miskin niat hati lamar kerja sebagai tukang kebun namun setelah kejadian ini, kini malah menjadi asisten pribadinya. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Langit pagi baru saja mulai memudar dari kegelapan menjadi warna abu-abu kebiruan. Kabut tipis masih menyelimuti puncak pohon di kawasan elit itu. Diar berdiri tepat di depan gerbang besi hitam bermotif ornamen rumit itu. Kedua telapak tangannya berkeringat dingin meski udara pagi masih menusuk tulang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang terasa seperti hendak meledak dari dada. Bau kertas lamaran kerja yang lecek dan usang tercium jelas olehnya, sebuah bau yang sudah terlalu akrab, bau harapan sekaligus kegagalan. Gerbang itu bukan sekadar pintu masuk. Ia adalah simbol pemisah yang nyata antara dua dunia. Di luarnya, ada kehidupan Diar, seorang pemuda 23 tahun yang terpaksa putus kuliah, membantu ibunya berjualan gorengan, dan berjuang melunasi hutang almarhum ayah yang menggunung. Di dalamnya, berdasarkan kabar yang beredar, ada kemewahan yang bahkan tak bisa ia bayangkan. Ia mengencangkan ikat pinggang kain yang mulai melar, berusaha membuat kemeja lusuh pemberian pamannya terlihat sedikit lebih rapi. Tukang kebun. Cuma tukang kebun, gumamnya berulang seperti mantra. Ia tidak meminta lebih. Gaji yang tertera di iklan koran bekas itu cukup untuk membayar setengah hutang ibunya dalam setahun, dan menyisihkan sedikit untuk adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Dengan gemetar, ia menekan tombol interkom di samping gerbang. Suara mendesis, lalu terdengar suara pria datar. Ya, saya Diar. Mau melamar jadi tukang kebun. Pak, sudah janji lewat telepon kemarin, jawab Diar, berusaha membuat suaranya terdengar tegas. Gerbang besi itu mengeluarkan bunyi berderit perlahan dan terbuka. Seorang satpam berpostur tegap dengan wajah tanpa ekspresi menyambutnya. Langsung ke paviliun kiri. Tunggu di sana. Perintah satpam itu singkat, matanya menyapu tubuh Diar dari atas ke bawah. Jalan setapak dari batu alam mengarah ke sebuah bangunan kecil yang tampak seperti rumah mini. Di dalamnya, ruangan ber-AC dingin membuat kulit Diar merinding. Ruangan itu nyaris kosong, hanya ada sebuah sofa kulit dan sebuah lukisan besar pemandangan gunung di dinding. Diar duduk di tepi sofa, merasa sangat tidak pantas. 15 menit berlalu seperti 15 jam. Setiap detik diisi dengan bayangan penolakan. Ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang butuh buku baru, tagihan listrik yang sudah 2 bulan menunggak. Akhirnya, seorang perempuan paruh baya dengan seragam abu-abu muncul. "Ikut saya," katanya. Mereka berjalan menyusuri taman yang membuat Diar terpana. Rumputnya hijau seperti permadani, dipotong dengan sempurna. Berbagai bunga yang tidak ia kenal bermekaran dengan warna-warni cemerlang. Air mancur berdenting lembut di tengah-tengahnya. Mereka tiba di sebuah ruangan yang seluruh dindingnya adalah kaca, menghadap langsung ke keindahan taman itu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Diar melihat Pak Bambang. Pria itu duduk di atas kursi roda dengan selimut tipis di atas lututnya. Kacamata hitam gelap menutupi separuh wajahnya yang tegas dan berwibawa. Rambutnya yang sudah memutih di pelipis disisap rapi. Tangannya yang memegang tongkat putih terlipat di atas selimut. Suasana hening dan agak suram. "Bapak, ini Diar, pelamar tukang kebun," kata perempuan itu sebelum kemudian membungkuk dan pergi, meninggalkan Diar sendirian dalam ketegangan yang makin menjadi. "Dekatlah," suara Pak Bambang keluar, tenang namun punya bobot yang seolah mengisi seluruh ruangan. Diar melangkah pelan, berhenti sekitar 3 meter darinya. "Saya Diar, Pak." "Kamu pernah urus taman?" tanya Pak Bambang. Kepalanya tidak bergerak, tetap menghadap ke arah jendela besar. "Punya pengalaman kecil, Pak. Di rumah saya ada kebun kecil. Saya rawat sendiri. Juga pernah bantu tetangga. Taman ini luas, bukan kebun kecil. Butuh ketelitian dan kesabaran. Apa kamu punya itu?" Saya bisa belajar, Pak. Saya pekerja keras," jawab Diar, berusaha menyembunyikan rasa putus asa dalam suaranya. Diam sejenak. Pak Bambang seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang tak terlihat. "Kenapa mau kerja di sini?"
Gajinya tidak sebesar kerja di pabrik. Diar menelan ludah. Haruskah ia jujur tentang hutang dan kemiskinannya? Atau berbohong demi terlihat baik? Kebutuhan keluarga, Pak. Tapi, saya juga suka tanaman. Ada kepuasan sendiri lihat mereka tumbuh subur. Itu adalah kebenaran. Di tengah semua kesulitan, merawat beberapa pot cabai dan terong di belakang rumah memang memberinya kedamaian kecil. Pak Bambang mengangguk perlahan. Baik, kamu diterima. Percobaan 1 bulan. Aturannya sederhana, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan pernah masuk rumah utama tanpa dipanggil. Dan, suaranya rendah namun tegas. Yang kamu lihat dan dengar di sini, tetap di sini. Paham? Paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Seru Diar, rasa lega yang luar biasa menyebar di dadanya. Ia hampir saja membungkuk berulang kali. Seorang pelayan lain datang untuk mengantarnya keluar dan menjelaskan detail kerja mulai besok. Saat berjalan menyusuri jalan setapak menuju gerbang, Diar mencuri pandang ke belakang. Pak Bambang masih berada di balik kaca. Sosoknya yang duduk di kursi roda tampak sunyi, dikelilingi kemewahan yang seolah tak bisa ia nikmati karena kegelapan matanya. Diar merasa sedih sekaligus bersyukur. Ia tidak tahu bahwa di balik kacamata hitam itu, sepasang mata yang tajam dan jernih telah mengamatinya sejak ia masuk ke taman, menganalisa setiap langkah gugupnya, setiap ekspresi wajahnya yang polos. Dan saat Diar berbalik, Pak Bambang diam-diam tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang hanya untuk dirinya sendiri. Gerbang besi tertutup di belakangnya. Diar berjalan cepat menuju halte bis. Genggaman tangannya kini penuh dengan keberanian baru. Ia telah melangkah masuk ke dunia lain. Dunia yang penuh rahasia dan sedikit harapan. Hari pertama Diar bekerja dimulai sebelum matahari terbit. Dengan seragam kerja berwarna hijau tua yang masih kaku, ia melapor pada kepala kebun, Pak Joko, seorang lelaki berusia 50-an dengan kulit kecoklatan dan tangan berkapalan. Tugasmu di sektor timur. Siram, cabut rumput liar, bersihkan dedaunan kering. Kalau ada tanaman yang layu, langsung lapor. Jangan sentuh tanaman hias di dekat kolam, itu khusus tanganku. Instruksi Pak Joko singkat dan padat. Diar mengangguk cepat, menyimpan setiap kata. Sektor timur ternyata seluas lapangan sepak bola. Diar bekerja membungkuk, mencabuti gulma satu persatu dengan alat yang diberikan. Keringat mulai membasahi punggungnya meski udara pagi masih sejuk. Sesekali, ia melirik ke dinding kaca rumah utama. Ruang kerja Pak Bambang kosong. Hari-hari berikutnya punya ritme yang sama. Bangun subuh, naik angkutan umum pertama, tiba tepat sebelum pukul 6. Bekerja di bawah pengawasan ketat Pak Joko. Pulang saat senja mulai merayap. Diar belajar nama-nama tanaman asing, Aglaonema, Monstera, Bougainvillea. Ia juga belajar bahwa setiap sudut taman diawasi oleh kamera CCTV berbalut casing yang menyamar sebagai burung atau batu hias. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang ia lakukan tanpa disuruh. Setiap pagi, setelah mengambil air dari keran, ia memilih satu bunga terindah, kadang mawar merah yang masih basah embun, kadang anggrek putih yang baru mekar, dan meletakkannya di vas kristal kecil di tepi jendela luar ruang kerja Pak Bambang. Sebuah ritual tanpa pamrih, mungkin hanya untuk menambah sedikit warna bagi seseorang yang hidup dalam kegelapan. Suatu hari, saat sedang memangkas pagar tanaman, pandangannya tertarik pada aktivitas di balik kaca. Pak Bambang duduk di kursi rodanya, ditemani seorang pria berkacamata dengan tas kulit, sepertinya pengacara. Mereka sedang membicarakan dokumen tebal. Tiba-tiba, pena yang ada di meja terjatuh. Tanpa ragu sedikitpun, tangan Pak Bambang bergerak cepat, meraih pena itu tepat sebelum menyentuh lantai karpet. Gerakannya lancar, akurat, seolah ia tahu persis posisi benda itu. Diar membeku, tangan masih memegang gunting pangkas. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin refleks, pikirnya mencoba menenangkan diri. Atau dia bisa merasakan angin dari jatuhnya pena. Keanehan kecil lainnya muncul beberapa hari kemudian. Diar ditugaskan membersihkan teras dekat ruang kerja. Ia dengan hati-hati memindahkan sebuah pot kecil bonsai untuk disapu di bawahnya. Keesokan harinya, pot bonsai itu sudah kembali ke posisi semula. Padahal, menurut Pak Joko, tidak ada staf lain yang bertugas di area itu.
Ia juga mulai memperhatikan bahwa meski Pak Bambang selalu ditemani saat keluar ruangan oleh asistennya, Butari, namun seringkali jalur kursi rodanya menghindari rintangan kecil, seperti mainan anak pengunjung yang tertinggal atau ranting jatuh, sebelum Butari sempat memberi peringatan. Puncak keraguan muncul di penghujung minggu kedua. Hujan deras mengguyur tiba-tiba. Diar berlari mencari perlindungan di gubuk alat kebun kecil. Dari sana, ia bisa melihat bagian dapur rumah utama. Tiba-tiba, lampu di dapur mati, mungkin akibat gangguan listrik. Dalam cahaya redup dari jendela lain, Diar melihat siluet Pak Bambang berdiri di depan kulkas besar, membuka pintunya, dan dengan yakin mengambil sebotol air mineral dari rak tengah. Kemudian lampu hidup kembali, dan Pak Bambang sudah kembali duduk di kursi rodanya di ruang tengah, seolah tak pernah bergerak. Dingin yang bukan berasal dari hujan merambat di tulang belakang Diar. Melihat hantu, suara Pak Joko tiba-tiba dari belakangnya, membuat Diar nyaris melompat. Pak Joko." "Tidak, saya hanya kedinginan," jawabnya buru-buru. Pak Joko menatapnya lama, matanya berkerut. "Di tempat ini, Nak, lebih baik mata hanya melihat yang harus dilihat, telinga hanya mendengar yang perlu didengar. Kalau tidak, umur kerja bisa pendek." Pesannya samar, namun nada suaranya penuh peringatan. Malam itu, Diar berbaring di atas dipan di kamar kosnya yang sempit, memandang langit-langit yang bocor. Pikiran dipenuhi oleh gerakan refleks Pak Bambang, pot bonsai yang bergeser sendiri, dan botol air yang diambil dalam gelap. Semua logikanya berontak. Tapi jika memang Pak Bambang tidak buta, mengapa ia harus berpura-pura? Dan yang lebih penting, apakah pengetahuannya yang tidak disengaja ini akan membahayakannya? Ia teringat pesan Pak Bambang saat wawancara, "Yang kamu lihat dan dengar di sini, tetap di sini." Apakah itu peringatan umum, atau sebuah petunjuk bahwa ada hal-hal yang memang sengaja harus dirahasiakan? Diar memejamkan mata, berusaha menghalau pikiran itu. Ia butuh pekerjaan ini. Keluarganya butuh uang. Apapun yang terjadi, ia harus tutup mata dan telinga, seperti nasihat Pak Joko. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, rasa ingin tahu itu mulai tumbuh, seperti benih gulma yang ia cabut setiap hari, kuat, bandel, dan sulit untuk dibasmi. Ia mulai sadar, taman yang indah ini mungkin menyimpan duri-duri rahasia yang jauh lebih tajam daripada mawar yang ia rawat. Minggu ketiga. Tekanan yang dia rasakan telah berubah dari sekadar kelelahan fisik menjadi beban psikis yang menggerogoti. Setiap kali memasuki gerbang villa, dadanya sesak. Setiap kali melihat sosok Pak Bambang di balik kaca, ia harus memaksakan diri untuk tidak menatap terlalu tajam, untuk tidak mencoba mencari celah di balik kacamata hitam itu. Ritual hariannya menaruh bunga di jendela pun kini terasa seperti sebuah tindakan munafik, memberi keindahan palsu pada sebuah kebohongan besar. Pagi itu, langit mendung kelabu. Ramalan cuaca memperingatkan hujan lebat disertai angin kencang. Pak Joko membagi tugas dengan cepat. "Diar, kamu ke gudang belakang. Bawa terpal untuk menutupi tanaman muda di sektor barat sebelum hujan turun. Cepat, angin sudah mulai kencang." Diar mengangguk, berlari kecil menuju gudang di ujung taman. Angin mulai menderu, menggoyangkan dahan-dahan pohon palem dengan garang. Saat ia kembali dengan gulungan terpal berat di pundak, hujan mulai turun rintik-rintik, lalu berubah menjadi deras dalam hitungan detik. Petir menggelegar di kejauhan. Diar melintas cepat di depan rumah utama. Saat itulah, melalui tirai hujan yang mengguyur kaca jendela lebar ruang kerja, ia melihatnya. Sosok itu berdiri tegak. Bukan duduk. Bukan di kursi roda. Pak Bambang berdiri di depan cermin panel besar yang biasanya tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Kacamata hitamnya tergeletak di sofa. Kursi rodanya terpelanting beberapa meter, seolah didorong dengan kasar. Wajahnya yang selama ini selalu tenang dan terkendali, kini memancarkan sesuatu yang asing, sebuah amarah dingin, sebuah frustrasi yang mendidih. Matanya, Diar bisa melihatnya dengan jelas meski terhalang hujan dan kaca. Mata itu jernih, tajam, dan penuh dengan intensitas yang mematikan. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Bibirnya komat kamit mengucapkan sesuatu yang tak terbaca. Diar membeku. Terpal di pundaknya jatuh berdebum ke tanah basah. Suaranya tertelan gemuruh hujan. Seluruh tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin. Semua kecurigaannya, semua keanehan kecil yang ia kumpulkan,
tiba-tiba menyatu menjadi sebuah kebenaran yang menakutkan dan tak terbantahkan. Dia tidak buta. Dia tidak pernah buta. Insting pertama Diyar adalah lari. Melarikan diri sejauh mungkin dari rahasia berbahaya ini. Ia membalikan badan. Kaki terpleset di tanah licin. Saat berusaha berdiri, matanya menangkap gerakan di balik jendela. Pak Bambang telah menoleh. Mata mereka bertemu meski jarak dan hujan. Diyar yakin. Pak Bambang melihatnya. Dan dalam sepersekian detik itu, ekspresi di wajah sang miliarder berubah dari amarah menjadi keterkejutan, lalu merosot menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, kalkulasi yang dingin dan cepat. Diyar tak lagi peduli pada terpal, pada pekerjaannya. Ia berlari, air hujan dan lumpur menyembur di sekelilingnya. Ia harus keluar dari sini. Sekarang, belum sampai 5 langkah, suara interkom di tiang dekat jalan setapak berdengung keras, memekakan telinga di tengah deru hujan. Diyar. Suara itu adalah suara Pak Bambang. Tenang, datar, tapi memotong seperti pisau. Bukan teriakan, tapi sebuah perintah yang tak terbantahkan. Masuk. Sekarang. Melalui pintu samping dapur. Diyar terpaku. Melihat ke arah gerbang utama yang jauh. Ia bisa terus lari. Tapi lalu apa? Ia tak punya bukti. Hanya cerita gila tentang miliarder pura-pura buta. Keluarganya buta uangnya. Dan Pak Bambang jelas orang yang sangat berkuasa. Dengan kaki bagaikan terbuat dari timah, Diyar berbalik dan berjalan terhuyung menuju pintu samping dapur yang terbuka sedikit. Di dalam, Butari si asisten pribadi sudah menunggu dengan wajah pucat. Tanpa sepatah kata pun, ia menuntun Diyar yang basah kuyup dan menggigil melewati koridor mewah yang sunyi, menuju ruang kerja. Ruang itu terasa berbeda sekarang. Lebih dingin. Lebih mengancam. Kursi roda sudah didudukan kembali, tapi posisinya agak serong. Pak Bambang sudah duduk di atasnya, tapi kacamata hitamnya masih tergeletak di meja kerja mahogani. Di sebelah tumpukan dokumen, lampu temaram menyorot wajahnya. Dan matanya, mata yang tajam, cerdas, dan sekarang sepenuhnya terbuka, menatap langsung ke arah Diyar. "Tutup pintu, Butari," kata Pak Bambang. Suaranya masih tenang tapi tidak lagi berusaha menyamarkan kewibawaannya. Butari mengangguk dan keluar, meninggalkan Diyar sendirian dengan majikannya. Keheningan menebal, hanya diisi oleh suara hujan yang memukul kaca dan detak jantung Diyar yang keras di telinganya sendiri. "Duduk," perintah Pak Bambang, menunjuk ke kursi di seberangnya. Diyar tak bisa menggerakkan kakinya. Ia berdiri seperti patung. Air menetes dari pakaian kerjanya membentuk genangan di lantai kayu eksotis. Saya tidak sengaja, Pak. Saya hanya ambil terpal," gumam Diyar, suaranya parau. "Saya tahu apa yang kamu lihat," potong Pak Bambang, tanpa emosi. Ia menghela napas panjang, lalu sedikit mengubah posisi duduknya. Gerakannya luwes, alami, sama sekali bukan gerakan orang yang terbiasa duduk di kursi roda. "Dan karena kamu sudah melihat, maka kamu berhak tahu kebenarannya. Tapi pilihanmu sekarang hanya dua, mendengarkan semuanya dan menerima konsekuensinya, atau..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, ancaman itu menggantung di udara, lebih menakutkan daripada kata-kata apapun. Saya mau dengar, Pak," jawab Diyar akhirnya. Tubuhnya lunglai jatuh ke kursi. Rasa ingin tahu dan ketakutan bertarung dalam dirinya. Pak Bambang mengangguk. Matanya tak sekalipun berkedip dari wajah Diyar. Kebutaan ini adalah sandiwara. Sebuah pertunjukan yang telah berlangsung selama 3 tahun. Ia mulai bercerita dengan suara rendah, seolah membacakan laporan bisnis. 3 tahun lalu, terjadi upaya peracunan terhadap saya. Istri saya, Ibu Sandra, yang meminum secangkir teh yang seharusnya untuk saya. Dia meninggal. Diyar menahan napas. Polisi menyimpulkan sebagai kecelakaan, keracunan bahan kimia yang tidak sengaja tercampur. Tapi saya tahu itu pembunuhan. Dan pelakunya ada di dalam lingkaran terdekat saya, keluarga, rekan bisnis, orang-orang yang menginginkan saham saya, perusahaan saya, atau warisan saya. Suaranya bergetar sebentar, diliputi kepedihan yang tertahan lama. Saya menjadi buta pasca tragedi itu. Trauma, kata dokter yang saya bayar untuk memberi kesaksian palsu.
dengan menjadi lemah, tidak berdaya. Saya berharap ular-ular itu akan keluar dari persembunyiannya. Dan mereka melakukannya. Dia memandang Diyar dengan intens. Selama 3 tahun ini, dari balik kegelapan ini, saya melihat siapa yang benar-benar setia, siapa yang mengasihani, dan siapa yang menggosok tangan menunggu saya mati. Saya melihat perebutan kekuasaan yang licik, penggelapan dana, bahkan upaya pembunuhan lagi yang lebih halus. Semua itu terjadi karena mereka mengira saya tidak bisa melihat. Diyar terduduk tercengang. Drama keluarga kaya yang selama ini hanya ia dengar di sinetron, ternyata nyata dan terjadi tepat di depan matanya. Dan sekarang, lanjut Pak Bambang, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu, Diyar, seorang tukang kebun baru yang hanya bekerja di sini 3 minggu, telah melihat rahasia terbesar saya. Kamu bisa menghancurkannya semua. Kamu bisa menjual informasi ini kepada keponakan saya, Sandra, atau adik saya, Hendra, dengan harga yang sangat mahal. Atau ke media. Saya tidak akan, Pak, bantah Diyar, ketakutan. Saya janji. Janji seorang miskin yang putus asa di depan kekayaan yang bisa mengubah hidupnya, tanya Pak Bambang sinis. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Tapi itulah sebabnya saya memanggilmu ke sini, bukan membiarkanmu lari atau menyingkirmu. Karena selama 3 minggu ini, saya juga mengamati kamu. Diyar terkesiap. Saya melihat bagaimana kamu memilih bunga terbaik setiap pagi, tanpa tahu bahwa saya bisa melihatnya. Saya melihat bagaimana kamu mengembalikan dompet berisi uang yang jatuh dari saku Pak Joko minggu lalu. Saya melihat ketelitian dan kesabaranmu dengan tanaman, dan yang paling penting, saya mendengar dari Butari bagaimana kamu menolak tip besar dari tamu yang memintamu berbohong tentang keberadaan saya di rumah. Pak Bambang mengambil kacamata hitamnya, memutarnya di tangannya. Di dunia saya, kejujuran adalah barang langka, dan kesetiaan adalah mitos. Kamu menunjukkan keduanya, bahkan tanpa tahu bahwa kamu sedang diuji. Dia meletakkan kacamata itu kembali. Sekarang, saya akan memberi kamu pilihan yang sebenarnya. Pilihan pertama, kamu bisa pergi. Saya akan beri kamu uang yang cukup untuk melunasi hutang keluargamu dan modal usaha kecil. Sebagai imbalan, kamu akan menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Diyar menelan ludah. Itu tawaran yang menggiurkan. Semua masalah keluarganya selesai dalam sekejap. Pilihan kedua, lanjut Pak Bambang, matanya berbinar dengan cahaya yang membuat Diyar semakin tegang. Kamu tetap di sini. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai asisten pribadi saya. Mata dan telinga saya di dunia luar. Seseorang yang mereka anggap remeh, yang tidak akan mereka curigai. Kamu akan membantu saya mengungkap pengkhianat yang membunuh istri saya dan menghentikan rencana mereka untuk menghancurkan segala yang saya bangun. Gajimu akan 5 kali lipat dari gaji tukang kebun. Kamu akan belajar hal-hal yang tidak diajarkan di kampus manapun. Tapi, tekannya, pilihan ini berbahaya. Kamu akan masuk ke dalam lingkaran ular itu. Dan jika mereka mengetahui peranmu, nyawamu bisa taruhannya. Hujan di luar mulai reda menjadi gerimis. Sunyi yang pekat menyelimuti ruangan. Diyar memandangi pria di depannya. Sosok yang 3 minggu lalu ia kira adalah seorang tua buta yang malang, kini terungkap sebagai seorang pemburu yang sabar dan brilian, berburu di ladangnya sendiri. Di dalam dirinya, pertempuran hebat terjadi. Rasa aman dan jalan keluar mudah dari pilihan pertama, versus bahaya, ketidakpastian, namun juga peluang untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pemecah batu dan pencabut rumput. Ia melihat ke tangannya sendiri, tangan yang kasar dan penuh tanah. Lalu ia menatap mata Pak Bambang, mata yang memancarkan kecerdasan dan harapan, harapan yang sekarang dipasangkannya pada Diyar. Saya, suara Diyar parau. Saya tidak punya pendidikan, Pak. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis atau memainkan sandiwara seperti ini. Itu bisa diajarkan, jawab Pak Bambang cepat. Yang tidak bisa diajarkan adalah karakter. Dan kamu memilikinya. Yang penting, apakah kamu mau? Maukah kamu mempercayai saya, seperti saya akan mempercayai kamu dengan nyawa dan rahasia saya?
Diar menarik napas dalam-dalam. Ia memikirkan ibunya, adiknya. Uang dari pilihan pertama bisa menyelamatkan mereka sekarang. Tapi pilihan kedua, itu bisa mengubah takdir mereka selamanya. Dan ada sesuatu lain. Sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa ia, Diar, anak miskin dari kampung, bisa menjadi lebih. Sebuah keinginan untuk membalas kepercayaan yang ditawarkan oleh orang paling berkuasa yang pernah ia temui. Sebuah keinginan untuk membantu orang yang dibalik semua kekayaannya, ternyata menyimpan luka dan kesepian yang dalam. Dengan suara yang lebih tegas dari yang ia kira bisa ia keluarkan, Diar menjawab, "Saya memilih pilihan kedua, Pak. Saya akan menjadi asisten Bapak." Keputusan Diar terhenti di udara, sejenak sebelum disambut oleh anggukan pelan Pak Bambang. Namun, tidak ada senyum lega atau ucapan terima kasih. Sebaliknya, wajah sang miliarder menjadi semakin serius. Garis-garis di dahinya tampak lebih dalam. "Baik," gumam Pak Bambang, bangkit dari kursi rodanya dengan gerakan yang kini terlihat alami dan penuh kuasa. Dia berjalan ke meja kerjanya, membuka laci terkunci, dan mengeluarkan sebuah map coklat tebal. "Tapi sebelum kamu mengucapkan, saya mau, sekali lagi, ada beberapa hal yang harus kamu pahami sepenuhnya. Ini bukan permainan." Dia melemparkan map itu ke hadapan Diar. "Buka." Dengan tangan gemetar, Diar membuka map tersebut. Isinya membuat darahnya berhenti mengalir. Foto-foto hitam putih, sebuah mobil yang hancur di jurang, potongan koran dengan headline, "Kecelakaan misterius pengusaha Bambang Sutowo, istri tewas, ia selamat tapi buta." Lalu, foto-foto lain yang lebih mengerikan, seekor anjing peliharaan mati dengan busa di mulutnya. "Percobaan kedua, 6 bulan setelah istriku wafat," ujar Pak Bambang dengan suara datar. Dan yang terakhir, foto seorang pria muda dengan wajah babak belur, mata dipenuhi ketakutan. "Mantan sopirku, disuap untuk mengemudikan mobil itu ke jurang. Dia mau bicara, tapi ditemukan tewas, bunuh diri, sehari sebelum memberikan kesaksian." Diar merasa mual. Dunia kemewahan dan taman indah tiba-tiba berubah menjadi ladang pembunuhan yang kejam. "Yang kamu hadapi bukanlah orang sembarangan," lanjut Pak Bambang, menatap Diar. "Mereka cerdik, tak punya hati, dan punya sumber daya hampir sebesar saya. Mereka ada di mana-mana. Bisa jadi Pak Joko yang kamu anggap galak, atau Butar yang ramah, atau bahkan dokter pribadi saya." Dia berjalan mendekati jendela, memandang taman yang basah. "Itu sebabnya saya butuh seseorang dari luar. Seseorang yang tidak punya hubungan, tidak punya sejarah dengan siapapun di lingkaran ini. Seseorang yang mereka anggap tidak berbahaya." Dia berbalik. "Tapi status, tidak berbahaya, itu juga yang akan membuatmu rentan. Jika mereka mencium sesuatu, mereka tidak akan ragu untuk membuatmu menghilang, seperti sopir saya itu." "Lalu, mengapa memilih saya?" tanya Diar, suaranya nyaris berbisik. "Jika begitu berbahaya, bukankah lebih baik saya tidak tahu apa-apa? Kenapa tidak biarkan saya pergi dengan uang dan perjanjian itu?" Pak Bambang diam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Karena, Diar, saya sudah lelah. 3 tahun berpura-pura, 3 tahun berburu, tapi musuh saya masih bersembunyi dengan sempurna. Saya butuh umpan yang segar. Dan..." Suaranya terdengar lebih manusiawi, lebih lelah. "Karena saya melihat sesuatu di matamu. Bukan hanya kejujuran, tapi sebuah keberanian. Keberanian untuk bertahan di tengah kesulitan, untuk tetap baik ketika dunia memberimu alasan untuk menjadi jahat. Saya butuh sekutu, bukan sekadar karyawan." Diar menunduk, memandangi foto-foto mengerikan itu. Ketakutan membelitnya seperti ular. Tapi di balik ketakutan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api keinginan untuk berarti, untuk membela orang yang telah memberikan kepercayaan, dan mungkin, untuk keadilan. "Gaji 5 kali lipat, itu janji tadi," kata Pak Bambang, kembali ke sisi bisnis. "Tapi itu baru permulaan. Kamu akan tinggal di sini, di kamar di sayap timur yang aman. Kamu akan belajar dari saya langsung, membaca laporan keuangan, memahami alur bisnis, etika pergaulan tinggi, bahkan bela diri dasar dari Pak Rudi, kepala keamanan yang bisa dipercaya, satu dari sedikit yang tahu rahasia saya."
Dan bagaimana dengan keluarga saya? Tanya Diyar. Jika ini berbahaya, keluargamu akan kami lindungi. Mereka akan pindah ke tempat yang lebih aman, dengan alasan kamu mendapat beasiswa kerja di luar kota. Semua kebutuhannya akan terpenuhi. Itu bagian dari kompensasi. Pak Bambang kemudian menarik sebuah kertas dari map itu. Sebuah kontrak. Bukan kontrak kerja biasa, tapi perjanjian kerahasiaan dan kerjasama yang isinya nyaris seperti skenario mata-mata. Klausul-klausulnya ketat, sanksinya berat, tapi juga menjamin perlindungan dan imbalan yang luar biasa bagi Diyar dan keluarganya. Tanda tangani ini hanya jika kamu yakin 100%. Begitu tanda tangan ini tertera, tidak ada jalan mundur. Kamu akan menjadi Diyar, si tukang kebun yang beruntung diangkat sebagai asisten pribadi Pak Bambang yang buta. Di mata semua orang, kamu hanya asisten yang membantu membaca dokumen dan menuntun saya. Tidak lebih. Kamu harus belajar akting yang baik. Malam semakin larut. Diyar duduk terpaku, menimbang-nimbang. Di satu sisi, ada kehidupan yang tenang dan aman bagi keluarganya dengan uang itu. Di sisi lain, ada kehidupan penuh bahaya, tipu muslihat, dan ketegangan, namun dengan ganjaran yang bisa mengubah nasibnya selamanya, bukan hanya secara materi, tapi juga pengetahuan, wawasan, dan mungkin harga diri. Ia teringat ejekan tetangga, tatapan kasihan orang-orang, rasa tak berdayanya melihat ibu menjual perhiasan terakhir. Ia teringat pada Pak Bambang, yang di balik kekuatannya, ternayat menyimpan kesedihan dan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Dengan tekad yang terpancar dari mata yang tiba-tiba menjadi lebih tua dari usianya, Diyar mengambil pena yang ditawarkan Pak Bambang. Ada satu syarat saya, Pak, ujar Diyar, sebelum menandatangani. Apa itu? Apapun yang terjadi, tolong jaga keselamatan ibu dan adik saya. Mereka tidak tahu apa-apa. Dan jika nanti saya gagal, atau terjadi sesuatu pada saya, janji Bapak untuk melindungi mereka tetap berlaku. Pak Bambang memandangnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai, sebuah ekspresi yang mirip rasa kagum dan hormat muncul di wajahnya. Itu adalah syarat yang wajar. Dan saya janji, dengan semua yang saya miliki. Diyar mengangguk. Tanpa ragu lagi, ia membubuhkan tanda tangannya di atas kertas kontrak. Suara pena berderit di atas kertas terasa seperti pintu yang mengunci masa lalunya yang miskin dan tak berdaya, dan membuka gerbang menuju dunia baru yang gelap, berbahaya, namun penuh kemungkinan. Selamat datang di perangkap, Diyar, bisik Pak Bambang, melipat kontrak itu dengan hati-hati. Mulai besok, hidupmu yang lama sudah berakhir. Pelajaran pertama dimulai pukul 5. Jangan terlambat. Malam itu, Diyar tidak pulang ke kos. Sebuah kamar yang nyaman dan modern di sayap timur villa telah disiapkan untuknya. Dari jendelanya, ia bisa melihat taman yang kini disinari lampu sorot. Taman yang sama, tapi terasa sama sekali berbeda. Setiap semak bisa menjadi tempat penyadapan, setiap bunga bisa menyembunyikan kamera, setiap orang yang lalu lalang bisa menjadi musuh yang terselubung. Diyar memandangi bintang-bintang yang mulai muncul di langit yang telah cerah. Ia tak tahu apakah telah membuat keputusan yang tepat. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak lagi menjadi Diyar si pemecah batu. Ia kini adalah Diyar, asisten pribadi Pak Bambang, dan bagian dari permainan mematikan yang papan caturnya adalah nyawa manusia. Pelajaran akan segera dimulai. Dan ia harus lulus, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang tuanya, dan untuk pria misterius yang kini telah menjadi mentornya sekaligus komandannya. Pukul 4.45, alarm di ponsel baru yang diberikan Pak Bambang berbunyi. Diyar terbangun dengan jantung berdebar. Selama beberapa detik ia lupa di mana dirinya berada. Kamar yang luas dengan dinding kayu, kasur empuk, dan AC yang berdesis pelan mengingatkannya. Ini bukan kamar kosnya yang sempit dan bocor. Ini markas barunya. Ia mengenakan setelan olahraga yang telah disiapkan di kursi. 5 menit kemudian, tepat pukul 5, ketukan keras terdengar di pintu. Pak Rudi, sang kepala keamanan yang wajahnya seperti dipahat dari batu, sudah berdiri di sana. Tubuhnya tegap, matanya awas seperti elang. Lari pagi, ucapnya singkat, lalu berbalik dan berjalan cepat menyusuri koridor. Diyar harus berlari kecil untuk mengejarnya.
Mereka keluar dari rumah utama melalui pintu samping, menyusuri jalan setapak di sekitar perimeter villa yang luas. Lari ini bukan sekadar olahraga. Pak Rudi mengatur kecepatan yang melelahkan, sambil sesekali memberi instruksi mendadak. Awas, di belakang pohon beringin. Siapa? Atau, hitung jumlah kamera yang kita lewati sejak tadi. Diar, yang tubuhnya terbiasa kerja fisik tapi bukan stamina lari, terengah-engah. Namun ia bertahan. Setelah 30 menit, mereka berhenti di sebuah lapangan kecil tertutup di belakang gudang. Di sanalah, pelajaran kedua dimulai, bela diri dasar. Ini bukan untuk jadi jagoan, geram Pak Rudi saat memperagakan kuncian sederhana. Ini untuk meloloskan diri. Jika diserang, tujuan utama, kabur. Ciptakan jarak. Teriak. Lari ke titik aman terdekat. Pelajaran itu keras, penuh dengan jatuh bangun dan memar baru di tubuh Diar. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia ingat foto sopir yang babak belur di dalam map itu. Pukul 7, Diar sudah bersih dan mengenakan setelan kasual yang rapi, kemeja lengan panjang dan celana chino. Ia disuruh menunggu di ruang makan kecil. Tidak lama, Pak Bambang datang, didorong oleh Butari. Sekarang, di depan Butari dan pelayan lainnya, Pak Bambang kembali menjadi pria buta yang lemah. Butari dengan sabar membimbing tangannya ke atas meja, memberitahukan posisi gelas dan piring. "Selamat pagi, Diar," sapa Pak Bambang dengan suara yang sedikit datar, berbeda dengan nada bicaranya saat berdua kemarin. "Selamat pagi, Pak," balas Diar, berusaha terdengar normal. "Butari, tolong sampaikan jadwal saya hari ini kepada Diar. Dia akan mulai membacakan dokumen untuk saya setelah sarapan," kata Pak Bambang. Butari mengangguk, tapi Diar menangkap sorot mata yang cepat dan penuh pertanyaan darinya. Rupanya, pengangkatan Diar yang mendadak ini menimbulkan keheranan. Setelah sarapan, Diar mengikuti Pak Bambang ke ruang kerja. Begitu pintu tertutup, aura Pak Bambang langsung berubah. Dia bangkit dari kursi rodanya, berjalan dengan tegap ke belakang meja. "Pelajaran pagi dengan Rudi?" tanyanya, tanpa menoleh. "Ya, Pak. Lari dan dasar-dasar bela diri." "Bagus. Rudi adalah orang kepercayaan. Dia salah satu dari 3 orang di sini yang tahu rahasia saya. Yang lainnya adalah dokter pribadi saya, Dr. Arman, dan pengacara saya, Pak Felix. Itu saja. Ingat itu." Dia kemudian menunjuk ketumpukan dokumen. Pelajaran pertama bisnis, laporan keuangan sederhana. "Aku akan ajarkan cara membaca neraca dan laporan laba rugi. Kamu tidak perlu jadi akuntan, tapi harus bisa melihat angka yang tidak masuk akal atau transaksi mencurigakan." Seharian itu, Diar dibombardir dengan informasi yang membuat kepalanya pusing. Istilah-istilah asing, aset, liabilitas, ekuitas, cash flow. Tapi Pak Bambang adalah guru yang sabar dan brilian. Dia menjelaskan dengan analogi sederhana, seringkali menggunakan contoh dari kehidupan Diar sendiri. Hutang ayahnya dianalogikan sebagai liabilitas, jualan ibunya sebagai cash flow. Di tengah penjelasan, interkom berbunyi. Butari memberitahukan bahwa Hendra, adik Pak Bambang, datang berkunjung. "Mode biasa," bisik Pak Bambang cepat kepada Diar, sebelum kembali duduk di kursi roda dan mengenakan kacamata hitam. Wajahnya seketika menjadi kosong, tanpa ekspresi. Hendra masuk dengan langkah percaya diri. Pria berusia sekitar 40-an dengan setelan bermerek dan senyum licik di wajahnya. "Bang Bambang, ada kabar baik nih dari proyek tambang di Kalimantan," katanya riang, lalu matanya tertuju pada Diar yang berdiri di samping kursi Pak Bambang. "Oh, ini siapa?" "Ini Diar, asisten baru saya," jawab Pak Bambang dengan suara datar. "Diar, ini adik saya, Hendra." "Asisten baru?" Hendra mendekat, matanya menyapu Diar dari ujung kepala sampai kaki, seperti menilai barang. "Dari mana rekrutannya, Bang? Kok saya tidak tahu?" "Rekomendasi seorang teman. Dia akan membacakan dokumen untuk saya." "Diar, tolong bacakan laporan dari Tuan Hendra." Diar gugup. Ia mengambil dokumen yang disodorkan Hendra. Saat membacakan angka-angka dan istilah teknis tentang produksi tambang, suaranya sedikit bergetar.
Ia merasakan tatapan Hendra yang tak beranjak darinya. Setelah Hendra pergi, dengan meninggalkan dokumen yang katanya harus segera ditandatangani, Pak Bambang melepas kacamata hitamnya. "Kamu lihat?" tanyanya. "Lihat apa, Pak?" "Saat kamu membaca angka produksi bulan lalu yang turun 15%, matanya berkedip cepat ke kiri atas. Itu tanda orang sedang mengakses memori yang dikonstruksi, alias berbohong. Laporan itu kemungkinan besar palsu. Dia ingin tanda tangan saya untuk menggelapkan dana perbaikan alat yang sebenarnya tidak perlu." Pak Bambang tersenyum tipis. "Pelajaran pertama dalam membaca orang. Selamat, kamu sudah menyelesaikan ujian praktik pertamamu." Di malam hari, Diar begitu lelah secara mental dan fisik. Namun, saat ia hendak menuju kamarnya, Butari menghampirinya di koridor. "Diar, bisa bicara sebentar?" Mereka masuk ke sebuah ruang penyimpanan linen yang kecil. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Butari, suaranya berbisik khawatir. "Saya sudah melayani Pak Bambang sejak sebelum insiden. Saya tahu polanya. Tapi kamu berbeda. Dan pagi tadi, saya melihat Pak Rudi melatihmu. Itu tidak biasa." Diar ingat pesan Pak Bambang. Hanya 3 orang yang tahu. Butari tidak termasuk. Ia harus berbohong. "Saya hanya coba membantu semampu saya, Bu. Mungkin Pak Bambang kasihan karena saya rajin. Dan latihan dengan Pak Rudi. Mungkin untuk menjaga keamanan Pak Bambang, siapa tahu." Butari memandangnya tak percaya, tapi akhirnya menghela napas. "Hati-hati, Diar. Rumah ini indah di luar, tapi beracun di dalam. Terutama sejak Hendra dan keponakannya, Sandra, semakin sering berkunjung. Mereka hanya mengincar warisan." Dia menepuk bahu Diar. "Jaga dirimu baik-baik." Pertemuan itu membuat Diar semakin yakin bahwa ia berada di tengah medan perang. Bahkan orang yang tampak baik seperti Butari pun bisa menjadi ancaman jika tahu terlalu banyak. Atau, bisa jadi Butari memang tulus, dan kewaspadaannya justru penting. Sebelum tidur, Diar mengecek ponselnya. Ada pesan dari ibunya, yang kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang lebih layak di kota tetangga, dengan alasan dapat proyek kerja. Suara ibu riang, berterima kasih atas uang yang dikirim. Adiknya juga bisa membeli seragam dan buku baru. Senyum merekah di wajah Diar, namun segera berganti dengan ketegangan. Ia harus berhasil. Ia harus bertahan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk senyum ibu yang di ujung telepon itu. Hari pertama di dunia baru telah usai. Diar berbaring di kasurnya, memandang langit-langit. Ia telah belajar lari, belajar kuncian, belajar neraca, dan belajar berbohong. Ia merasa seperti kain kasar yang sedang dicabik, dijahit ulang, dan dibentuk menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang harus cukup kuat untuk bertahan di dalam istana yang penuh dengan bayangan dan bisikan beracun. Esok, pertempuran akan berlanjut. Dan Diar harus siap. Hari-hari berikutnya adalah pembiasaan yang intens. Diar belajar untuk hidup dalam 2 mode. Di depan publik, ia adalah Diar si asisten polos yang membacakan dokumen untuk bosnya yang buta. Di balik pintu tertutup ruang kerja, ia adalah murid yang haus ilmu dan kaki tangan utama dalam penyelidikan diam-diam Pak Bambang. Pertemuan dengan sosok-sosok lain di lingkaran dalam Pak Bambang pun mulai terjadi, dan masing-masing membawa dinamika serta ancaman yang berbeda. Sandra. Pertemuan pertama terjadi di sebuah acara makan siang keluarga terbatas di ruang makan formal. Sandra, keponakan Pak Bambang, putri dari almarhum kakak perempuannya, baru kembali dari kuliah S2 di luar negeri. Wanita itu cantik dengan gaya yang tampak kasual namun mahal, blus sutra sederhana dan celana linen yang pasti berharga setara gaji Diar setahun. Rambutnya diikat rapi, senyumnya hangat dan mudah. "Paman, sudah lama." Sandra mendekat, mencium pipi Pak Bambang. Tatapannya kemudian beralih ke Diar yang berdiri di belakang kursi Pak Bambang. "Dan ini pasti Diar yang Paman ceritakan. Asisten baru yang rajin." "Ibu Sandra," balas Diar dengan anggukan hormat, merasakan jabat tangan yang diberikan Sandra, kuat, percaya diri. "Sandra, Diar akan membantuku dengan beberapa hal administratif," kata Pak Bambang, dengan suara datar khas, mode butanya. "Wah,
Bagus sekali. Paman butuh teman bicara selain dokumen yang membosankan, sahut Sandra sambil duduk. Sepanjang makan siang, Sandra banyak bercerita tentang pengalamannya di luar negeri, tentang seni dan budaya. Dia terlihat cerdas, menarik, dan yang mengejutkan Diar, sangat perhatian pada pamannya. Dia dengan sabar menjelaskan isi setiap hidangan, menyesap anggur, dan bahkan dengan lembut mengoreksi posisi sendok Pak Bambang. Sikapnya tulus, tanpa sedikit pun kesan menganggap rendah. Namun, pelajaran dari Pak Bambang membuat Diar waspada. Tidak ada yang tulus 100% di sini, bisik Pak Bambang pada sesi pelajaran malam itu. Sandra adalah ahli waris terbesar kedua setelah Hendra. Jika sesuatu terjadi padaku, dia mendapat bagian yang sangat signifikan. Dia juga yang paling sulit dibaca karena kecerdasan dan kemampuannya menyembunyikan emosi. Dan memang, dalam percakapan terpisah beberapa hari kemudian, Sandra mulai menyelidiki Diar dengan halus. "Kamu sebelumnya di bidang apa, Diar? Kok bisa langsung dekat dengan paman?" tanyanya suatu sore di taman, seolah-olah sekadar mengobrol santai. "Saya sebelumnya coba-coba kerja serabutan, Bu. Kebetulan direkomendasikan," jawab Diar mengulang cerita yang sudah dilatih. "Ah, rekomendasi. Dari teman paman yang mana? Ya? Saya kenal hampir semua teman dekat paman." Sandra tersenyum, tapi matanya tajam. "Saya kurang tahu persis, Bu. Waktu itu lewat agensi," balas Diar, mulai berkeringat dingin. Sandra mengangguk, seolah menerima. "Baiklah, paman pasti senang punya kamu. Dia tampak lebih cerah akhir-akhir ini." Namun nada terakhirnya terdengar seperti pertanyaan, bukan pernyataan. Hendra berbeda total dengan Sandra. Jika Sandra adalah api yang hangat namun terselubung, Hendra adalah es yang terang-terangan menusuk. Setiap kunjungannya selalu diiringi dengan sindiran dan upaya untuk merendahkan Diar. "Diar, tolong kopi saya, jangan pakai gula. Kamu pasti biasa bikin kopi tubruk kampung ya? Di sini kita pakai espresso," godanya suatu kali di ruang kerja, sambil menyeringai. "Atau, Bang Bambang, yakin mau serahkan dokumen sensitif ke anak muda yang belum jelas latar belakangnya? Zaman sekarang, mata-mata industri bisa berwujud apa saja." Ucapannya itu disampaikan sambil matanya menatap tajam Diar. Hendra juga tidak segan menunjukkan ketidaksukaannya pada keterlibatan Diar. Saat Diar membacakan poin-poin penting dari sebuah proposal akuisisi, Hendra tiba-tiba memotong. "Sudah, cukup. Suaramu membuat pusing. Biar saya yang jelaskan langsung ke kakak saya." Lalu dia akan mendekat, menepuk bahu Pak Bambang, dan berbicara dengan suara rendah seolah berbagi rahasia, sengaja meminggirkan Diar. Suatu sore, Hendra menahan Diar di koridor setelah pertemuan bisnis. "Kau pikir siapa dirimu? Hah?" desisnya, wajahnya mendekat. Bau alkohol dan parfum mahal menyeruak. "Kau cuma anak kampung yang beruntung. Jangan bermimpi bisa menjadi sesuatu di sini." Semua ini, dia melambaikan tangannya ke sekeliling villa yang megah, akan menjadi milik keluarga. Bukan milik orang luar seperti kau. Bermainlah baik-baik, jaga mulutmu, dan mungkin aku akan memberimu sedikit uang saat semua ini berakhir. Ancaman itu telanjang. Diar hanya bisa diam, jantung berdebar kencang. Ia ingat pelajaran Pak Rudi, jangan melawan, ciptakan jarak. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak Hendra. Tidak lebih," jawabnya tenang, lalu berbalik dan pergi. Di tengah dua kutub keluarga itu, Pak Rudi menjadi penopang sekaligus pelindung Diar. Latihan pagi mereka bukan lagi sekadar lari dan bela diri dasar. Mulai ada pelajaran mengamati lingkungan, mengenali titik-titik lemah keamanan, bahkan dasar-dasar pengoperasian perangkat penyadap sederhana. "Kamu adalah titik lemah baru dalam sistem keamanan ini," kata Pak Rudi suatu pagi saat mereka berdua memeriksa ulang titik-titik kamera di perimeter. "Karena kamu dianggap tidak tahu apa-apa, kamu tidak diawasi ketat. Tapi itu juga berarti, jika ada yang mencurigaimu, mereka akan dengan mudah menyingkirkanmu tanpa meninggalkan jejak." Dia juga memperkenalkan Diar pada dua orang lain yang tahu rahasia. Pertemuan dengan Dr. Arman, dokter pribadi, terjadi di klinik pribadi di lantai 2 villa.
Pria berkacamata dengan aura kalem itu memeriksa tekanan darah Diyar, sambil berbicara pelan. Tekananmu tinggi. Stres. Wajar. Tapi kamu harus belajar mengelolanya. Musuh bisa mencium ketakutan seperti hiu mencium darah. Lalu, dengan senyum tipis, dia memberikan sebotol vitamin. Ini untuk daya tahan. Jangan khawatir, bukan racun. Kita di tim yang sama. Pertemuan dengan pengacara, Pak Felix, lebih formal. Di sebuah ruang rapat kecil, pria berambut perak dan bermata sipit itu menjelaskan seluk-beluk hukum dari perjanjian yang ditandatangani Diyar, serta hak dan kewajibannya. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum untukmu, jelasnya. Jika terjadi sesuatu padamu, ada protokol yang akan dijalankan, termasuk pengiriman bukti-bukti tertentu ke pihak berwajib dan media. Itu melegakan, sekaligus mengerikan, artinya, ancaman itu sangat nyata. Tekanan terbesar bagi Diyar justru datang dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali harus berbohong kepada Butari yang baik, kepada staf lain yang penasaran, atau bahkan saat Sandra dengan tulus menanyakan kabar keluarganya, perutnya mual. Ia dibesarkan dengan nilai kejujuran. Sekarang, ia harus menjadi penipu ulung. Aku merasa kotor, Pak. Akunya suatu malam kepada Pak Bambang, saat mereka menganalisa rekaman percakapan tersembunyi dari ruang tamu, yang dipasang oleh Pak Rudi, yang menangkap percakapan Hendra dengan seorang direktur yang diduga korup. Pak Bambang memandangnya dengan pengertian yang langka. Kamu merasa kotor karena kamu masih punya hati nurani. Itu bagus. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Dia menunjuk ke speaker tempat suara Hendra terdengar merencanakan penipuan. Mereka berbohong untuk menyakiti, untuk mencuri, untuk membunuh. Kita berbohong untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan. Itu bukan hal yang sama. Tapi, dia menambahkan, suaranya berat, memang berat, dan itu beban yang harus kamu tanggung jika ingin tetap di sini. Diyar mengangguk, menguatkan diri. Ia mulai memahami bahwa pertempuran ini tidak hanya terjadi di luar, di antara keluarga yang saling sikut. Pertempuran terberat terjadi di dalam hatinya sendiri, antara Diyar si anak kampung yang jujur, dan Diyar si asisten pribadi yang harus mengenakan 1000 topeng. Bab ini ditutup dengan sebuah insiden kecil yang memperjelas garis pertempuran. Saat Diyar sedang mengatur dokumen di ruang arsip, ia mendengar langkah kaki. Cepat, ia bersembunyi di balik rak. Hendra dan Sandra masuk, berpura-pura mengambil map. Kamu yakin tentang anak ini? Bisik Hendra. Belum pasti. Tapi paman terlalu cepat mempercayainya. Itu tidak seperti dia, jawab Sandra, suaranya dingin dan analitis, sangat berbeda dari nada ramahnya di depan umum. Awas saja, kalau dia jadi penghalang, kita singkirkan. Bersama-sama. Mereka pergi, meninggalkan Diyar yang bersembunyi, tubuhnya dingin oleh keringat ketakutan dan sebuah pencerahan yang pahit. Dalam permainan ini, musuh bisa datang dari mana saja, bahkan dengan wajah yang paling ramah sekalipun. Dan posisinya yang dianggap tidak berbahaya, perlahan-lahan mulai dianggap sebagai ancaman. Pagi itu, udara di ruang kerja terasa lebih padat dari biasanya. Pak Bambang tidak langsung membuka dokumen atau memulai pelajaran bisnis. Ia duduk di belakang mejanya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan kayu mahoni yang halus. Kacamata hitam tergeletak di sampingnya, isyarat bahwa ini pembicaraan serius. Perusahaan saya, Grup Bumi Sutowo, sedang mengajukan tender proyek strategis pemerintah, pembangunan pusat logistik di Pelabuhan Makassar. Mulainya, suara rendah namun jelas. Nilai proyek hampir 1 triliun. Proposal teknis dan finansial kita sangat kuat. Tapi, 3 hari sebelum batas penyerahan, draft final proposal kita bocor ke kompetitor utama, PT Semesta Jaya. Mereka mengajukan proposal yang hampir mirip, dengan penawaran harga yang lebih rendah 5%, seolah-olah mereka tahu persis titik lemah penawaran kita. Diyar mendengarkan dengan saksama, merasakan betapa besarnya masalah itu. Kebocoran itu hanya bisa berasal dari dalam. Dari orang yang punya akses ke server rahasia dan ruang rapat direksi. Pak Bambang menatap Diyar. Saya sudah mempersempit kandidatnya menjadi 3 orang. Kepala proyek kita, Pak Wisnu. Sekretaris saya, Butari. Dan, ia berhenti sebentar, Sandra. Dia baru saja masuk sebagai konsultan untuk proyek ini,
meski statusnya masih keluarga. Nama Sandra seperti tamparan bagi Diar. Wanita yang selalu ramah itu? Saya sudah memerintahkan audit internal diam-diam oleh tim Pak Felix, tapi itu butuh waktu. Sementara, tender akan ditutup dalam 2 minggu. Kita butuh informasi dari dalam PT Semesta Jaya untuk membuktikan mereka menerima dokumen curian. Pak Bambang menghela napas. Disinilah kamu masuk, Diar. Diar menegakkan tubuhnya. Saya, Pak? Tapi bagaimana? Saya tidak kenal siapa-siapa di sana. Kamu tidak perlu kenal. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Diar, mantan tukang kebun yang kini menjadi asisten saya, yang sedang cari tambahan penghasilan karena punya banyak kebutuhan keluarga. Pak Bambang mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis dari laci. Di dalam ini ada uang tunai 5 juta rupiah dan sebuah ponsel sekali pakai yang sudah diprogram. Ada juga nama dan jadwal seorang manajer mid-level di PT Semesta Jaya, bernama Yuda. Dia punya kebiasaan pergi ke sebuah kafe di bilangan Senayan setiap Jumat sore sepulang kerja, sendirian. Tugas saya apa, Pak? Pertama, observasi. Kamu akan pergi ke kafe itu Jumat ini. Pesan sesuatu, duduklah di dekatnya. Buatlah dirimu terlihat seperti pemuda biasa yang sedang santai, mungkin sambil memandangi ponsel dengan wajah cemas. Kedua, lanjut Pak Bambang, ciptakan insiden. Saat dia akan pergi, tidak sengaja, menumpahkan minumanmu ke atas dokumen atau laptopnya. Kemudian, dengan sangat panik dan berlebihan, tawarkan uang dalam amplop ini sebagai ganti rugi. Katakan itu uang tabungan terakhirmu untuk bayar kuliah adik. Lalu, Yuda dikenal sebagai orang yang ambisius tapi tidak puas dengan posisinya sekarang. Dia juga punya masalah judi online. Melihat kepanikanmu dan uang tunai di tangan, kemungkinan besar dia akan tertarik. Dia mungkin menolak uangnya, tapi dia akan mulai bertanya. Disitulah kamu masuk ke peran. Seorang asisten miliarder yang punya akses tapi butuh uang cepat. Kamu bisa menjual informasi sepele tentang saya atau perusahaan, informasi yang sudah saya siapkan sebagai umpan. Rencananya cerdik, tapi sangat berisiko. Bagaimana jika dia langsung melaporkan saya? Risikonya kecil. Jika dia orang yang jujur dan langsung melapor, kamu hanya akan dianggap sebagai pengemis atau penipun kecil. Tapi data dari penyelidik swasta saya menunjukkan dia bukan tipe seperti itu. Dia punya pola hidup di atas gajinya. Dia butuh sumber tambahan. Pak Bambang berdiri, berjalan mendekati jendela. Ini adalah ujian kepercayaan pertama saya padamu, Diar. Bukan untuk menguji keberanianmu, tapi untuk menguji kemampuanmu berpikir cepat, berakting, dan membaca situasi. Kamu akan pergi sendirian, tanpa backup dari Pak Rudi atau siapapun. Jika ada yang salah, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Jantung Diar berdegup kencang. 5 hari kemudian, Jumat sore, ia tiba di kafe bernuansa industrial itu. Dari balik kacamatanya yang biasa, ia segera mengenali Yuda dari foto yang diberikan. Pria berkemeja lengan pendek itu sedang asyik dengan laptopnya, sesekali melihat jam tangan mahal di pergelangannya. Diar mengambil posisi di meja sebelah, memesan kopi paling murah. Tangannya berkeringat. Ia mencoba melakukan seperti yang dilatih Pak Bambang. Terlihat biasa, namun ada sedikit kegelisahan. Ia memandangi ponsel sekali pakai itu dengan ekspresi cemas, seolah sedang membaca kabar buruk. Setelah 1 jam, Yuda mulai membereskan barang-barangnya. Saat inilah, Diar berdiri tepat saat Yuda lewat, dan dengan kecelakaan yang telah direncanakan, cangkir kopinya terjatuh. Namun yang terjadi di luar skenario, kopi itu tidak tumpah ke laptop Yuda, tapi mengenai celana panjang linennya yang terlihat mahal. Aduh, maaf, Pak, maaf sekali, seru Diar dengan kepanikan yang nyata. Ia langsung mengeluarkan amplop coklat itu. Saya ganti, Pak. Ini semua yang saya punya. Untuk celananya. Yuda mengutuk pelan, menyeka celananya dengan tisu. Matanya yang kesal tertuju pada amplop di tangan Diar, lalu naik ke wajah Diar. Tiba-tiba, kemarahan di wajahnya mereda, digantikan oleh keheranan. Kamu bukan pelayan sini, kan? Kok lumayan necis?
Tanyanya curiga, merujuk pada kemeja rapi Diyar. Diyar, dengan otak yang berputar kencang, mengeluarkan jawaban yang tidak direncanakan. Saya, asisten pribadi, Pak. Tapi lagi ada masalah keluarga. Pikiran jadi kacau. Ia menunduk, berusaha terlihat malu dan putus asa. Yuda diam sejenak. Matanya berbinar. Asisten pribadi? Asisten siapa? Insting Diyar berteriak untuk berhenti. Tapi ia ingat tujuan utamanya, menarik perhatian Yuda. Saya, lebih baik tidak usah bilang, Pak. Maaf sekali tadi. Ia berusaha pergi. Tunggu. Yuda menahan lengannya. Santai. Nggak usah malu. Celana bisa dicuci. Kamu bilang ada masalah keluarga. Suaranya tiba-tiba menjadi ramah. Terlalu ramah. Mari kita duduk lagi. Saya traktir kopi yang tumpah tadi. Percakapan pun berlanjut. Yuda ahli dalam memancing informasi. Diyar mengikuti petunjuk Pak Bambang, memberikan umpan bahwa Pak Bambang sedang sangat tertutup belakangan ini, sering marah-marah, dan bahwa ada proyek besar yang sedang digarap namun dirahasiakan bahkan dari sebagian direksi. Proyek besar? Yang di Makassar itu? Tanya Yuda nonchalant, tapi matanya tajam. Saya tidak tahu detailnya, Pak. Saya cuma bantu urus jadwal dan dokumen umum saja. Jawab Diyar, berpura-pura takut. Tapi memang banyak rapat tertutup. Yuda tersenyum, lalu memberikan kartu namanya. Kalau ada informasi umum lain yang menurutmu bisa jadi berharga untuk orang yang butuh uang cepat, telepon saya. Nomor di kartu itu langsung ke saya. Jangan khawatir, kita saling menguntungkan. Diyar pulang dengan perasaan campur aduk, lega karena berhasil, tapi juga jijik pada dirinya sendiri karena telah berpura-pura menjadi pengkhianat. Ia melapor kepada Pak Bambang malam itu. Pak Bambang mendengarkan dengan seksama, terutama bagian di mana Yuda langsung menyebut proyek Makassar. Dia terlalu cepat menyebut nama proyeknya. Itu konfirmasi bahwa informasi yang bocor memang sampai ke tingkat manajer di Semesta Jaya. Dan dia langsung menawarkan kerjasama. Itu berarti dia sudah biasa melakukan ini, atau setidaknya, dia adalah pintu masuk yang tepat. Langkah selanjutnya, Pak. Kita akan memberi dia umpan yang lebih besar. Informasi palsu tentang revisi harga tender kita yang akan kita serahkan minggu depan. Jika harga di proposal Semesta Jaya tiba-tiba berubah menyesuaikan informasi dari kamu, maka kita punya bukti kuat adanya industrial espionage, dan kita bisa melacak kembali siapa di pihak kita yang memberikannya pada Yuda. 2 hari kemudian, Diyar menelepon Yuda dan menyampaikan informasi rahasia bahwa grup Bumi Sutowo akan menurunkan penawaran harga sebesar 7% di revisi akhir. Yuda berterima kasih dan mengatakan, akan ada terima kasih yang pantas untuk Diyar. Minggu penutupan tender tiba. Hasilnya, PT Semesta Jaya menang dengan penawaran harga persis 7,5% di bawah penawaran awal grup Bumi Sutowo, hampir sama persis dengan informasi palsu itu, hanya sedikit dikurangi untuk terlihat wajar. Di ruang kerja, Pak Bambang justru tersenyum. Kini dia punya bukti. Tim penyelidik internal langsung bergerak, melacak jejak digital siapa yang mengakses file proposal dan menghubungi nomor terkait Yuda dalam periode kritis. Jejak itu mengerucut. Dan ketika Pak Bambang memberitahu Diyar tentang hasil penyelidikan, wajahnya suram. Pelakunya adalah Pak Wisnu, kepala proyek kami. Motifnya, dia punya utang judi besar. Sandra dan Butari bersih dalam kasus ini. Namun, ada yang mengganjal. Tapi, Pak Wisnu tidak punya akses ke jadwal dan kebiasaan pribadi Anda yang pernah saya ceritakan ke Yuda secara tidak sengaja. Itu hanya bisa datang dari orang yang dekat dengan Anda sehari-hari. Pak Bambang mengangguk berat. Benar. Artinya, meski Sandra mungkin tidak terlibat dalam kebocoran proposal, dia atau orang di sekitarnya mungkin sudah mencurigaimu dan menyuruh Yuda untuk menguji loyalitasmu. Atau, ada pemain lain yang kita belum tahu. Ujian kepercayaan pertama itu berhasil dilalui Diyar dengan gemilang. Ia telah membuktikan ketajaman dan kelincahannya. Namun, kemenangan kecil ini dibayangi oleh realitas yang lebih gelap. Musuhnya bukan hanya satu. Jaring pengkhianatan ini lebih rumit dan dalam dari yang mereka duga. Dan posisi Diyar sebagai umpan
yang berhasil, justru mungkin telah menjadikannya target yang lebih besar dalam mata para pemain bayangan di balik layar. Kemenangan kecil dari kasus kebocoran proposal tidak membawa kenyamanan, justru sebaliknya. Suasana di villa terasa semakin bertegang. Keesokan hari setelah PT Semesta Jaya memenangi tender, Pak Wisnu si kepala proyek diberhentikan dengan hormat atas alasan restrukturisasi. Namun, tatapan Hendra dan Sandra yang sesekali diarahkan pada Diar terasa lebih tajam, lebih penuh pertanyaan. Minggu-minggu berikutnya, Diar dihadapkan pada pengetatan jadwal yang brutal. Pagi-pagi sekali latihan fisik dan bela diri dengan Pak Rudi, yang kini lebih fokus pada teknik melarikan diri dan pertahanan diri dalam situasi terkepung. Kemudian pelajaran bisnis dan analisis dokumen dengan Pak Bambang, yang mulai memperkenalkan Diar pada peta kekuatan politik di dalam perusahaan dan jaringan keluarga besar Sutowo. Sore hingga malam seringkali diisi dengan tugas lapangan, menemani Pak Bambang dalam pertemuan-pertemuan bisnis, di mana Diar harus berperan ganda sebagai asisten yang setia sekaligus pengamat yang cermat. Suatu malam, setelah seharian penuh, Diar kembali ke kamarnya di sayap timur dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Ia membuka pintu kamar, dan seketika seluruh kelelahan itu menguap, digantikan oleh kengerian yang menusuk. Kamarnya telah diobrak-abrik. Lemari pakaian dibuka lebar, pakaian-pakaian barunya yang rapi berantakan di lantai. Kasur disibak, bantal dan guling berserakan. Meja belajar, tempat ia mencatat pelajaran-pelajaran rahasia dari Pak Bambang, terlihat rapi namun ada yang tidak beres. Posisi buku catatannya sedikit bergeser. Tapi yang paling mencemaskan adalah benda yang diletakkan begitu saja di atas bantal. Sebuah ponsel murah model lama. Diar mendekat dengan hati-hati. Ponsel itu menyala, menampilkan sebuah rekaman audio yang sedang dijeda. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol play. Suara yang keluar membuat darahnya membeku. Itu suaranya sendiri, dan suara Yuda, manajer PT Semesta Jaya. Percakapan di kafe itu. Tapi rekaman itu telah diedit dengan cerdik. Saya, asisten pribadi, Pak. Tapi lagi ada masalah keluarga. Suara Diar terdengar putus asa. Kalau ada informasi umum lain yang menurutmu bisa jadi berharga untuk orang yang butuh uang cepat, telepon saya. Suara Yuda ramah namun menusuk. Proyek besar yang di Makassar itu. Yuda, saya tidak tahu detailnya, Pak. Tapi memang banyak rapat tertutup. Diar terdengar seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu ada jeda, kemudian suara Diar lagi, kali ini jelas-jelas berkata, revisi harganya turun 7%. Itu informasi internal. Potongan kalimat terakhir itu tidak pernah Diar ucapkan kepada Yuda. Itu dimasukkan dari percakapan lain yang direkam dan diedit sedemikian rupa agar terdengar mulus. Rekaman itu diakhiri dengan suara Hendra yang tiba-tiba muncul, berbisik lantang dan penuh kemenangan. Sudah dapat buktinya, Bang. Anak ini pengkhianat. Dia jual rahasia perusahaan. Diar berdiri terpaku. Ponsel itu jatuh dari tangannya. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah jebakan yang sudah dipersiapkan untuk menjatuhkannya. Seseorang telah menyusup ke kamarnya, memasang alat perekam, dan sekarang meninggalkan bukti palsu yang nyaris sempurna. Siapapun yang mendengar rekaman itu akan langsung percaya bahwa dialah mata-mata sebenarnya, bukan Pak Wisnu. Siapa? Sandra? Hendra? Atau orang lain? Tindakan pertamanya adalah melapor ke Pak Bambang. Dengan rekaman ponsel itu dalam genggaman, ia berlari menuju ruang kerja. Tapi di tengah koridor, ia hampir bertabrakan dengan Butari. Wanita itu terlihat panik. Diar, ada apa? Kamu terlihat pucat sekali. Saya harus menemui Pak Bambang, Bu. Ada keadaan darurat. Butari menggeleng, wajahnya berkerut. Tidak bisa sekarang. Ada rapat keluarga mendesak di ruang tengah. Pak Bambang, Tuan Hendra, dan Nona Sandra. Suasananya tebang sekali. Saya dengar ada teriakan. Rapat keluarga? Mendadak? Diar merasa ini bukan kebetulan. Saya harus bertemu beliau, Bu. Ini penting. Dia sudah perintah, tidak boleh diganggu siapapun. Butari menatapnya dengan penuh simpati dan kekhawatiran yang aneh. Kamu baik-baik saja,
"Nak, kamar kamu. Kamu tahu?" tanya Diar mendadak. Butari mengangguk pelan, berbisik. "Saya lihat dari monitor kamera koridor. Seseorang masuk sekitar 1 jam yang lalu. Tapi, kamera di depan kamarmu mati sebentar. Saya tidak lihat wajahnya. Ini makin buruk. Seseorang yang punya akses mematikan kamera sementara." Diar memutuskan untuk tidak menunggu. Ia harus menemui Pak Rudi. Ia temui kepala keamanan itu di posnya. "Saya tahu," kata Pak Rudi sebelum Diar bicara. Matanya tertuju pada layar monitor yang terpecah menjadi banyak kotak. "Saya lihat gangguan kamera di sayap timur. Sudah saya periksa, tidak ada tanda-tanda peretasan fisik. Itu berarti gangguan dilakukan dari dalam sistem, oleh seseorang yang punya kode akses tingkat tinggi." "Seseorang di dalam? Atau," Pak Rudi menatapnya, "seseorang yang menyuap atau memaksa staf keamanan saya? Saya sedang menyelidiki." Dia melihat ponsel di tangan Diar. "Itu apa?" Diar memperdengarkan rekaman palsu itu. Wajah Pak Rudi menjadi semakin keras. "Ini jebakan yang bagus, tapi ceroboh. Kenapa meninggalkan bukti begitu saja di kamarmu? Kecuali mereka ingin saya menemukannya," gumam Diar, menyadari sesuatu. "Mereka ingin saya panik, lari, atau melakukan sesuatu yang gegabah yang bisa memperkuat kecurigaan terhadap saya." Pak Rudi mengangguk, menghargai analisa Diar. "Pilihanmu sekarang terbatas. Kamu bisa langsung konfrontasi dengan membawa ini ke rapat keluarga itu. Tapi itu berisiko. Atau, kamu bisa diam, dan biarkan mereka yang memainkan kartunya. Jika saya diam, mereka akan menggunakan rekaman ini untuk menyerang saya di hadapan Pak Bambang. Mungkin saat ini juga. Mungkin. Tapi jika kamu datang dengan membawa ini sekarang, kamu terlihat seperti tikus yang terkepung yang berusaha membela diri. Mereka sudah siap dengan argumen balasan." Pak Rudi berpikir sejenak. "Saya punya saran. Simpan ponsel itu. Biarkan mereka bertindak dulu. Saya akan berusaha mendapatkan rekaman asli dari percakapanmu dengan Yuda dari kafe itu. Pak Bambang sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Ada tim yang memantau Yuda. Mereka pasti punya rekaman lengkapnya." Itu adalah secercah harapan. "Berapa lama?" "Saya tidak tahu. Tapi tahan dulu. Percayalah pada bos." Percakapan dengan Pak Rudi meredakan kepanikannya, tapi tidak kecemasannya. Diar kembali ke kamarnya yang berantakan, membereskinya dengan tangan gemetar. Setiap suara membuatnya terkejut. Ia merasa seperti tikus dalam perangkap, menunggu sang pemilik rumah datang dengan pentungan. Tidak sampai 1 jam kemudian, panggilan datang melalui interkom di kamarnya. Suara Butari terdengar sedih. "Diar, tolong datang ke ruang tengah." Pak Bambang memanggil. "Ini saatnya." Diar masuk ke ruang tengah dengan langkah yang ia usahakan tetap tenang. Suasana di dalamnya muram. Pak Bambang duduk di kursi rodanya. Wajahnya tertutup kacamata hitam, tangan mencengkeram tongkat putihnya hingga buku-buku jarinya putih. Hendra berdiri di dekat jendela. Wajahnya penuh dengan kepuasan yang tak tersembunyi. Sandra duduk di sofa. Wajahnya dingin dan tak terbaca, menatap lantai. "Diar," suara Pak Bambang datar, tanpa emosi. "Adik saya punya sesuatu yang serius untuk disampaikan. Dengarkan baik-baik." Hendra melangkah maju, sebuah ponsel, berbeda dengan yang ditinggalkan di kamar Diar, di tangannya. "Kakak, saya tidak enak hati harus mengatakan ini. Tapi demi perusahaan dan keluarga, saya harus." Dia menatap Diar dengan tatapan penuh kebencian. "Anak ini, asisten yang kau angkat dari selokan, adalah pengkhianat. Dia telah menjual rahasia proyek Makassar kita kepada kompetitor." "Berdasarkan apa?" tanya Pak Bambang, suaranya masih datar. "Berdasarkan ini." Hendra memainkan rekaman dari ponselnya. Rekaman yang sama persis dengan yang ditinggalkan di kamar Diar, dengan editannya yang menjebak. Suara Diar terdengar jelas, mengakui, memberikan informasi harga. Setelah rekaman selesai, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Sandra mengangkat wajahnya, memandang Diar dengan ekspresi yang sulit dibaca,
antara kecewa dan penilaian. "Apa yang kamu katakan atas ini, Diar?" tanya Pak Bambang. Kepalanya menengok ke arah suara Diar, namun Diar bisa merasakan sorot mata di balik kaca itu. Inilah momen kebenaran. Diar menarik napas dalam-dalam, mengingat nasihat Pak Rudi. "Jangan terlihat panik. Rekaman itu palsu, Pak," ucapnya. Suaranya lebih tenang dari yang ia kira. "Diedit dengan sangat baik. Saya memang bertemu dengan seorang bernama Yuda dari PT Semesta Jaya, seperti yang telah saya laporkan kepada Bapak. Atas perintah Bapak. Tapi saya tidak pernah mengatakan kalimat tentang revisi harga 7% itu dalam percakapan itu. Itu disisipkan dari rekaman lain." Hendra tertawa sinis. "Alasan klasik. Tentu saja kamu akan bilang palsu. Bukti ada di sini. Suaramu sendiri." "Tuan Hendra punya rekaman lengkap percakapan dari awal sampai akhir?" tanya Diar, berbalik menantang. "Atau hanya potongan yang sudah diedit? Kalau punya yang lengkap, mari kita dengar. Saya yakin dalam rekaman lengkapnya akan terdengar saya menyebut nama Bapak dan misi yang Bapak berikan." Hendra sedikit terhuyung. "Siapa yang menyuruhku merekam? Aku dapatkan rekaman ini dari sumber yang bisa dipercaya." "Sumber siapa? Pak Wisnu yang baru saja dipecat? Atau mungkin dari Yuda sendiri yang ingin mengalihkan perhatian?" serang Diar, mulai percaya diri. Sandra tiba-tiba berbicara. Suaranya halus namun memotong. "Paman, ini serius. Jika Diar berbohong, dia adalah ancaman. Jika Om Hendra yang salah menuduh, itu juga masalah besar. Tidak bisakah kita selesaikan dengan netral? Serahkan pada penyelidikan profesional dari pihak ketiga? Dan untuk sementara, demi keamanan semua pihak, mungkin Diar sebaiknya." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya jelas. Diar harus ditahan atau disingkirkan sementara. Di tengah kebuntuan itu, Pak Bambang mengangkat tangannya. "Cukup." Suaranya bergema. "Saya telah mendengar. Diar, kamu mengatakan rekaman itu palsu dan kamu bertindak atas perintah saya. Hendra, kamu mengatakan kamu punya bukti." Sandra menyarankan penyelidikan pihak ketiga. Dia berdiri dari kursi rodanya, sebuah gerakan yang mengejutkan Hendra dan Sandra, karena biasanya di depan mereka ia selalu duduk. "Baik, saya putuskan ini. Saya percaya pada Diar." Hendra nyaris tercekik. "Kakak, dasar buta. Kamu tidak bisa melihat bukti nyata." "Tapi saya bisa mendengar," hardik Pak Bambang. Suaranya tiba-tiba mengguntur. "Dan saya bisa merasakan niat. Saya tidak buta hati, Hendra. Diar akan tetap di posisinya. Dan mengenai rekaman ini, saya sendiri yang akan menyelidiki." Butari. Butari yang berdiri di dekat pintu langsung masuk. "Antarkan Tuan Hendra dan Nona Sandra keluar. Saya ingin berbicara dengan Diar sendirian." Begitu mereka pergi dengan wajah-wajah yang berwarna campuran marah dan bingung, Pak Bambang melepas kacamata hitamnya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya penuh dengan kekhawatiran yang tulus untuk Diar. "Kamu baik-baik saja?" Saya baik, Pak. Tapi kamar saya." "Saya tahu. Pak Rudi sudah melapor. Mereka tidak main-main, Diar. Mereka mencoba menjebakmu dengan cara yang bisa langsung menghancurkanmu di mataku. Mereka tahu kamu adalah pusat kepercayaan saya sekarang." Pak Bambang mendekat. "Mereka ingin kamu pergi. Atau lebih burung, mereka ingin saya yang membuangmu. Ini peringatan keras. Dari sekarang, keamananmu akan ditingkatkan maksimal. Kamu tidak boleh lagi sendirian. Dan kita harus bergerak lebih cepat." Mereka mulai ketakutan. Diar mengangguk. Rasa lega karena dipercaya bercampur dengan rasa takut yang lebih dalam. Jerat kecurigaan telah dipasang, dan hampir saja mengunci lehernya. Ia selamat kali ini karena kepercayaan buta Pak Bambang. Tapi berapa lama kepercayaan itu bisa bertahan jika serangan berikutnya lebih canggih, lebih sulit dibantah? Ia menyadari satu hal, perang terbuka telah dimulai. Dan dirinya, Diar si mantan tukang kebun, telah resmi menjadi sasaran empuk di garis depan. Ia harus tumbuh lebih cepat, lebih cerdik, dan lebih kuat. Jika tidak, ia akan menjadi korban berikutnya dalam permainan mematikan keluarga Sutowo.
Dampak dari insiden rekaman palsu terasa seperti gelombang kejut yang mengubah dinamika di dalam villa. Pengamanan di sekitar Diyar diperketat secara diam-diam. Sebuah kamar baru yang lebih dekat dengan ruang kerja Pak Bambang dan dilengkapi sistem keamanan khusus disiapkan untuknya. Pak Rudi memasang kamera tersembunyi tambahan dan sensor gerak di sekitarnya. Diyar sendiri jarang sendirian. Selalu ada mata Pak Rudi yang mengawasinya dari jauh. Dalam kondisi seperti itu, kedekatan Sandra justru terasa semakin intens. Jika sebelumnya interaksinya terbatas pada pertemuan formal dan percakapan singkat di taman, kini Sandra seringkali, kebetulan, bertemu Diyar di koridor, menawarkan secangkir teh di dapur kecil, atau mengajaknya berbincang ringan saat jeda kerja. Stres ya, Diyar? Semua insiden dengan Om Hendra itu pasti berat. Ujarnya suatu sore, duduk di bangku taman dekat air mancur. Suaranya penuh empati. Om Hendra, dia punya caranya sendiri. Terkadang agak kasar. Tapi dia menganggap perusahaan ini segalanya. Mungkin dia hanya terlalu protektif. Diyar, yang kini lebih waspada, hanya mengangguk. Saya coba pahami, Bu Sandra. Paman sangat mempercayaimu. Itu luar biasa. Paman biasanya sangat tertutup. Sandra tersenyum lembut, memandangi air mancur. Aku ingat dulu, sebelum kejadian itu, Paman sangat berbeda. Lebih terbuka, lebih banyak tertawa. Sekarang dia seperti kubah baja. Hanya kamu yang sepertinya bisa menembusnya sedikit. Dia terdiam sejenak, lalu menatap Diyar. Bagaimana caramu melakukannya? Apa rahasianya? Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang dibungkus beludru. Diyar merasakan kehangatan Sandra. Namun pelajaran dari Pak Bambang dan insting barunya berteriak bahwa ini adalah penyelidikan yang halus. Saya tidak punya rahasia, Bu. Mungkin hanya kebetulan. Atau mungkin karena saya dari luar, tidak terlibat dalam dinamika keluarga. Sandra tertawa kecil. Bijaksana sekali. Ya, dinamika keluarga kami memang rumit. Tapi Paman perlu orang yang bisa dipercaya. Aku senang dia menemukannya dalam dirimu. Dia berdiri, mengusap debu imajiner dari roknya. Kalau ada apa-apa, atau kamu butuh teman bicara, aku di sini, Diyar. Terkadang, berbicara dengan seseorang dari luar, bisa memberikan perspektif yang jernih. Kedok, sahabat, yang dikenakan Sandra nyaris sempurna. Dia bahkan beberapa kali membela Diyar secara tidak langsung di hadapan staf lain yang mulai berbisik-bisik. Tapi Diyar tidak bisa melupakan percakapan yang ia dengar di ruang arsip dulu. Suara dingin Sandra yang berbicara tentang menyingkirkan penghalang. Mana yang asli? Yang ramah dan pengertian ini? Atau yang dingin dan menghitung itu? Di sisi lain, Pak Rudi yang awalnya penuh kecurigaan, justru mulai menunjukkan perubahan sikap. Perubahannya halus, tapi nyata. Suatu pagi saat latihan, alih-alih hanya memberi instruksi keras, dia tiba-tiba bertanya, "Keluargamu di kampung, aman?" Sejauh yang saya tahu, iya, Pak. Terima kasih. Bagus. Pak Rudi memeragakan sebuah gerakan membebaskan diri dari cengkeraman. Musuh tidak selalu datang dengan pukulan. Kadang dengan senyuman. Tapi kadang, yang awalnya kita curigai, ternyata hanya salah paham. Ucapannya terdengar seperti sebuah pengakuan. Beberapa hari kemudian, saat Diyar sedang memeriksa jadwal Pak Bambang di ruang kerjanya, Pak Rudi masuk dengan wajah serius. "Ada yang harus kau lihat," katanya, membawa Diyar ke pos keamanan. Di salah satu monitor, terlihat rekaman dari kamera tersembunyi di lorong menuju kamar lama Diyar. Rekaman itu menunjukkan seseorang dengan hoodie menutupi kepala memasuki kamar pada malam insiden. Postur dan gayanya seperti laki-laki. Tapi kemudian, saat keluar, hoodie itu sedikit tersingkap, dan seberkas rambut panjang serta anting mutiara kecil terlihat sesaat. Rambut panjang, anting, gumam Diyar. Bisa jadi wanita, atau laki-laki berambut panjang yang memakai anting sebagai penyamaran, kata Pak Rudi. Tapi ini mengarah ke Sandra atau staf wanita lain. Hendra tidak pernah memakai anting, dan posturnya lebih besar. "Kenapa Anda menunjukkan ini pada saya, Pak Rudi?" tanya Diyar. "Bukankah ini langsung ke Pak Bambang?" Pak Rudi menatapnya.
Bos sudah tahu, tapi dia ingin kamu yang melihat. Dan, ada satu hal lagi. Dia menggeser kursi, menatap Diar dengan lebih dalam. Aku bekerja untuk Pak Bambang sejak sebelum dia buta. Aku melihat semuanya, kesedihannya, kemarahannya, dan sekarang, harapannya. Dan harapannya itu ada padamu, Diar. Awalnya aku ragu, tapi setelah melihat caramu bertahan, caramu belajar, dan kesetiaanmu, aku mulai percaya bahwa mungkin bos benar. Mungkin memang diperlukan orang seperti kamu untuk memecah kebekuan racun di keluarga ini. Itu adalah pengakuan tertinggi dari seseorang seperti Pak Rudi. Diar merasa sebuah ikatan kepercayaan baru terbentuk. Namun, ketegangan memuncak lagi ketika sebuah paket misterius datang untuk Diar. Paket kecil berbentuk kotak perhiasan. Alamat pengirimnya kosong. Pak Rudi dengan sigap memindainya dengan alat pendeteksi bahaya sebelum mengizinkan Diar membuka. Di dalamnya, bukan bom atau ancaman, tapi sebuah liontin perak sederhana dengan hiasan batu biru kecil. Dan sepotong kertas bertuliskan, "Untuk teman baru. Semoga membawa keberuntungan. S." Inisial S. Sandra. Diar menunjukkan liontin itu pada Pak Bambang. Ini jelas dari Sandra. Tapi apa tujuannya? Mencoba menyuap? Atau memang ingin berteman? Pak Bambang memegang liontin itu, matanya berkerut. Sandra selalu kompleks. Bisa jadi ini memang tanda persahabatan, caranya menarik dukunganmu. Atau, ini adalah pengalih perhatian. Atau bahkan, alat pelacak. Dia memberikan liontin itu pada Pak Rudi untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan tidak menemukan alat pelacak atau hal mencurigakan lainnya. Hanya liontin biasa. Tapi justru itu yang membuatnya semakin mencurigakan. Keesokan harinya, Sandra mendatangi Diar di taman. "Kamu suka liontinnya?" tanyanya dengan senyum polos. "Terima kasih, Bu Sandra. Tapi saya tidak pantas menerima hadiah seperti ini." "Ah, jangan begitu. Itu hanya tanda terima kasihku. Paman terlihat jauh lebih tenang sejak kamu ada di sini." Matanya kemudian berbinar licik. "Oh iya, omong-omong, kemarin aku tidak sengaja mendengar percakapan menarik di klub. Tentang PT Semesta Jaya dan seorang manajer bernama Yuda. Katanya dia sedang dipecat karena diduga menerima suap dari sumber di dalam perusahaan kami. Katanya sumbernya adalah seorang asisten baru yang ambisius." Dia berhenti, mengamati reaksi Diar. Diar berusaha keras menetralisir ekspresinya. "Menarik," komentar Diar datar. "Ya, sangat. Tapi yang aneh, kata mereka di klub, suara di rekaman bukti suap itu agak aneh. Seperti diedit." Sandra menatap tajam. "Sepertinya ada yang mencoba menjebakmu, Diar. Hati-hati." Peringatan itu datang dari orang yang sama yang diduga memasang jebakan itu. Diar merasa seperti berjalan di lapisan es yang tipis, di mana setiap langkah bisa membuatnya jatuh ke air beku di bawahnya. Malam itu, dalam sesi evaluasi, Diar menceritakan semuanya pada Pak Bambang. Kedekatan Sandra, peringatannya, dan hadiah liontin. Sandra sedang memainkan dua peran sekaligus. Simpul Pak Bambang. Dia mendekatimu untuk dua kemungkinan. Pertama, untuk benar-benar menjadikanmu sekutu jika dia melihatmu sebagai aset. Kedua, untuk mengendus seberapa jauh pengetahuanmu dan seberapa besar pengaruhmu padaku. Dia adalah yang paling berbahaya, karena dia paling cerdas dan paling sulit dibaca. Lalu liontin dan peringatannya. Itu adalah koin dengan dua sisi. Liontin untuk menunjukkan kebaikan. Peringatan untuk menunjukkan bahwa dia berada di pihakmu. Dia ingin kamu percaya padanya. Dan jika kamu mulai percaya, kamu akan membuka diri. Itulah yang dia inginkan. Bagaimana dengan Pak Rudi? Apakah kita bisa percaya sepenuhnya padanya sekarang? Pak Bambang tersenyum kecil. Rudi telah membuktikan loyalitasnya berkali-kali, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Perubahannya padamu adalah hal yang baik. Dia adalah sekutu yang kuat. Tapi ingat, Diar, di medan perang ini, kepercayaan mutlak hanya untuk dirimu sendiri dan misimu. Yang lain, bahkan aku sekalipun, harus selalu kamu uji dengan fakta dan tindakan.
Pelajaran itu berat. Diar merasa kesepian yang mendalam. Di sekelilingnya penuh dengan senyuman, bantuan, dan perhatian. Namun semuanya bisa berubah menjadi racun dalam sekejap. Sandra mungkin musuh yang menyamar sebagai sahabat. Pak Rudi mungkin sekutu yang tulus. Tapi di dunia bayangan ini, garis antara keduanya begitu tipis dan mudah berubah. Bab ini ditutup dengan Diar berdiri di balkon kamar barunya, memandang bulan purnama di atas taman. Liontin pemberian Sandra tergenggam di tangannya, terasa dingin. Ia mengangkatnya, mempertimbangkan untuk membuangnya. Tapi lalu ia berhenti. Membuangnya akan menunjukkan ketidakpercayaan. Memakainya akan menunjukkan kenaifan. Akhirnya, ia menyimpannya di dalam laci, di balik tumpukan kaos kaki. Bukan dipakai, bukan dibuang. Hanya disimpan, sebagai pengingat bahwa dalam permainan ini, bahkan sebuah hadiah kecil pun bisa menjadi bidak yang menentukan di papan catur yang tak terlihat. Dan pertanyaan terbesar tetap menggantung. Sahabat atau musuh? Hanya waktu, dan mungkin satu kesalahan fatal yang akan menjawabnya. Ketenangan yang rapuh itu bertahan hampir sebulan. Diar semakin mahir dalam peran gandanya. Di mata semua orang, ia adalah asisten yang cakap namun polos, yang setia membacakan dokumen dan mengatur jadwal untuk bosnya yang buta. Di balik pintu tertutup, ia adalah murid yang cepat memahami seluk-beluk bisnis keluarga Sutowo dan kaki tangan yang sigap dalam mengumpulkan intelijen. Hubungannya dengan Pak Rudi berkembang menjadi sebuah kemitraan yang saling menghormati. Dengan Sandra, ia menjaga jarak yang aman, ramah tapi tidak terbuka. Sedangkan Hendra, sepertinya sementara menarik diri, meski tatapan dinginnya masih sering terasa. Lalu, datanglah momen yang ditunggu sekaligus ditakuti, perubahan surat wasiat. Pak Bambang memanggil Diar dan Pak Felix ke ruang kerja untuk membahas draft terbaru. "Sudah waktunya untuk memperbarui surat wasiat saya," ujar Pak Bambang, suaranya datar. Situasi telah berubah. Ada orang baru yang pantas mendapat tempat. Dia tidak menatap Diar, tapi maksudnya jelas. Pak Felix, pengacara itu, mengangguk sambil membuka tas dokumennya. Draft baru ini secara signifikan mengurangi bagian untuk Tuan Hendra dan Nona Sandra, mengalihkannya ke beberapa yayasan sosial yang baru didirikan, dan dia berhenti sejenak. Menambahkan sebuah amanah khusus untuk Diar, berupa dana pendidikan dan modal usaha, serta posisi sebagai penasihat kepercayaan di yayasan-yayasan tersebut. Diar terkejut. "Pak, saya tidak." "Ini bukan hadiah, Diar," potong Pak Bambang. "Ini adalah investasi. Investasi pada integritas dan masa depan. Dan ini juga umpan terbesar kita." Mereka membahas detailnya selama 1 jam. Draft akhir akan dicetak dan disimpan di brankas rahasia di balik lukisan di ruang kerja Pak Bambang. Hanya Pak Bambang, Pak Felix, dan Diar yang tahu kombinasi brankas yang baru. Pak Rudi bertugas mengamankan fisik ruangan. "Draft ini tidak akan disahkan notaris sampai kita menangkap pelaku utamanya," jelas Pak Felix. "Tapi keberadaannya sendiri, jika bocor, akan menjadi katalis yang memicu keserakahan dan kepanikan." Dan benar. Dalam waktu 48 jam, malapetaka terjadi. Pagi itu, Diar memasuki ruang kerja seperti biasa. Pak Bambang sudah duduk di kursinya, tapi ekspresi di wajahnya, meski memakai kacamata hitam, adalah ekspresi badai yang tertahan. Butari berdiri di sampingnya, wajah pucat pasi. "Brankasnya dibuka," kata Pak Bambang, suaranya seperti baja yang digerinda. Diar menoleh ke arah lukisan pemandangan gunung. Lukisan itu tergantung sedikit miring. Di belakangnya, pintu baja brankas terbuka lebar, menunjukkan bagian dalamnya yang kosong. "Draft surat wasiat?" tanya Diar, tapi ia sudah tahu jawabannya. "Hilang," jawab Butari, suaranya bergetar. "Dan ada barang lain yang hilang. Sebuah USB berisi catatan investigasi bos selama ini. Ini lebih buruk dari yang dibayangkan. Tidak hanya umpan yang dicuri, tapi juga senjata mereka." "Bagaimana bisa?" desis Diar. "Hanya 3 orang yang tahu kombinasi," ucap Pak Bambang, perlahan menoleh ke arah Diar. "Saya, Pak Felix, dan kamu, Diar." Udara di ruangan seketika membeku. Diar merasa dunia berputar. "Saya tidak melakukannya, Pak. Sumpah."
Ada bukti, Diar, bisik Butari, matanya berkaca-kaca. Kamera keamanan di koridor menunjukkan kamu masuk ruangan ini sendirian, pukul 3.15 dini hari tadi. Itu mustahil. Saya tidur di kamar saya. Pak Rudi bisa membuktikan. Ada sensor di pintu saya. Sensor menunjukkan pintu kamarmu terbuka pukul 3.10 dan tertutup lagi pukul 3.25. Setelah Pak Bambang, kini suaranya dingin dan jauh. Sesuai dengan rekaman kamera koridor. Tapi saya tidak ingat. Saya tidur lelap. Diar mulai panik. Ini jebakan yang jauh lebih sempurna. Dan ada ini. Pak Bambang melemparkan sebuah amplop ke meja. Di dalamnya ada foto-foto cetak. Diar sedang menerima sejumlah uang dari seseorang yang wajahnya tidak jelas di sebuah parkiran mobil. Ada juga screenshot transfer bank dari sebuah akun anonim ke rekening ibunya, dengan nominal yang sangat besar. Rekening ibumu menerima 500 juta rupiah tadi subuh. Dari sumber yang tidak diketahui. Diar terduduk lemas di kursi. Ini mimpi buruk. Semua bukti mengarah padanya. Kombinasi brankas, rekaman kamera, transfer uang ke ibunya. Semuanya dirancang untuk menghancurkannya. Saya tidak melakukan ini, Pak Bambang, ucap Diar, suaranya parau penuh keputusasaan. Saya tahu semua bukti menunjukkan saya. Tapi tolong, percayalah. Ini persis seperti rekaman palsu sebelumnya, hanya lebih canggih. Pintu ruang kerja terbuka dengan hentakan. Hendra masuk, diikuti oleh Sandra yang wajahnya tampak sedih dan kecewa. Sudah saya bilang, Bang, seru Hendra dengan kemenangan yang nyaris tak tertahan. Anak kampung ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menjual rahasia kita. Surat wasiat itu pasti sudah dia foto dan kirim ke musuh kita. Atau dia sendiri yang akan gunakan untuk memeras. Sandra mendekat, memandang Diar dengan tatapan menyakitkan. Diar, kenapa? Paman begitu baik padamu. Kami semua, aku menganggapmu teman. Suaranya terdengar sangat tulus, hampir membuat Diar sendiri ragu. Saya tidak melakukannya, ulang Diar, tapi kata-katanya terasa kosong di tengah bukti yang menggunung. Pak Bambang menghela napas panjang, penuh beban. Di hadapan semua orang, ia harus bertindak sebagai pemimpin yang adil. Berdasarkan bukti yang ada, posisimu tidak dapat dipertahankan, Diar. Kamu ditangguhkan dari semua tugasmu, efektif segera. Kamu akan ditahan di kamarmu sambil menunggu penyelidikan internal dan kemungkinan pelibatan pihak berwajib. Tahan, teriak Hendra. Langsung serahkan ke polisi, Bang. Ini pencurian dan pengkhianatan. Kita akan lakukan secara prosedur. Hendra, potong Pak Bambang dengan suara yang tak terbantahkan. Rudi. Pak Rudi muncul di pintu, wajahnya seperti topeng. Bos. Antarkan Diar ke kamarnya. Jaga dia. Tidak boleh ada yang masuk atau keluar tanpa izin saya. Siap. Dalam perjalanan ke kamar, di dalam lift yang sepi, Pak Rudi berbicara tanpa menoleh. Suaranya hampir tak terdengar. Jangan putus asa. Semua bagian. Percaya proses. Itu saja. Tapi bagi Diar, itu seperti oksigen di tengah tenggelam. Kamar yang dulu menjadi tempat perlindungannya, kini terasa seperti sel penjara. Ia duduk di tepi tempat tidur, kepala berdenyut. Rasa frustrasi, ketakutan, dan yang paling menyakitkan, rasa dikhianati. Oleh siapa? Seseorang yang punya akses untuk merekayasa rekaman kamera, memalsukan transfer bank, dan mengetahui kombinasi brankas. Itu berarti seseorang dengan wewenang tinggi dan akses ke sistem internal. Sandra? Hendra? Atau jangan-jangan Pak Felix? Atau bahkan Butari? Ia hampir menyerah. Hampir percaya bahwa lebih baik ia lari, atau menyerah saja. Tapi kemudian ia ingat pesan Pak Rudi, percaya proses, dan ia ingat mata Pak Bambang sebelum semua ini terjadi, mata yang penuh kepercayaan. Apakah semua itu hanya akting? Atau, apakah ini bagian dari rencana yang lebih besar? Apakah Pak Bambang sengaja mengorbankannya? Keraguan itu menggerogotinya. Sampai larut malam, saat ia terbangun oleh bunyi gesekan lembut di bawah pintu.
Sebuah kertas dilipat kecil terselip masuk. Diar meraihnya. Hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan huruf sambung yang rapi. Jangan pergi. Bos masih percaya. Cari bukti. Mulai dari sopir. R. Rudy. Seketika, harapan menyala kembali. Ini bukan pengkhianatan dari Pak Bambang. Ini adalah ujian terbesar, dan mungkin bagian dari umpan yang lebih dalam. Tetapi, ia terjebak di dalam kamar. Bagaimana mungkin mencari bukti? Jawabannya datang keesokan paginya. Sebuah insiden kecil terjadi di dapur. Kebakaran kecil karena kompor lupa dimatikan. Kekacauan singkat itu membuat penjagaan di koridor sedikit longgar. Saat itulah, Pak Rudy muncul di depan kamar Diar. Ikut saya. Cepat. 5 menit. Diar diajak melalui jalur servis tersembunyi yang tidak terpantau kamera, menuju ke ruang arsip bawah tanah yang hanya diketahui segelintir orang. Kamu tidak punya waktu banyak, kata Pak Rudy. Bos sengaja menahanmu untuk membuat musuh lengah. Mereka pikir mereka sudah menang, bahwa kamu sudah dinetralisir. Itu saat mereka akan membuat kesalahan. Dia memberikan sebuah tablet kepada Diar. Semua data ada di sini. Rekaman kamera yang asli sudah diubah. Tapi ada kamera panas yang dipasang di plafon ruang kerja, yang tidak terhubung ke sistem utama. Itu yang merekam semuanya. Diar membuka file video di tablet. Rekaman inframerah yang buram, namun cukup jelas. Tampak seseorang memasuki ruang kerja pukul 3.15. Bukan Diar. Posturnya lebih ramping, lebih tinggi sedikit. Orang itu dengan cepat membuka brankas, jelas tahu kombinasinya, mengambil dokumen dan USB. Lalu, sebelum pergi, orang itu menoleh sebentar ke arah kamera tersembunyi. Wajahnya samar, tapi gaya rambutnya yang dikuncir rapi dan bentuk anting yang khas, itu adalah Sandra. Namun, ada yang tidak beres. Gerakannya terlalu percaya diri, terlalu kuat untuk Sandra. Lalu, di sudut rekaman, terlihat sesuatu yang lain. Bayangan dari jendela menunjukkan ada orang kedua menunggu di luar, memantau. Sandra, tapi bukan hanya dia, sela Pak Rudy. Lihat sidik jari digital di tablet ini. Ada 2 set sidik jari dominan di pegangan brankas, sidik jari Sandra, dan sidik jari Pak Felix. Pengacara kepercayaan itu, orang ketiga yang tahu kombinasi. Mereka bekerja sama? Tanya Diar, bingung. Atau salah satu dari mereka yang memaksa yang lain? Atau, ini settingan yang lebih rumit? Pak Rudy mengambil tabletnya kembali. Tugasmu sekarang bukan membuktikan dirimu tidak bersalah. Bos sudah tahu itu. Tugasmu adalah menggunakan status tertuduh MU untuk mengorek informasi. Mereka akan mendekatimu, berpikir kamu sekarang benci pada bos dan mudah dibeli. Bagaimana caranya? Saya masih ditahan. Tidak lama lagi, bos akan mengusirmu besok dengan marah-marah. Kamu akan keluar dari sini dengan stigma pengkhianat, tanpa uang, dan putus asa. Itulah saat mereka, Sandra atau Hendra, akan menghampirimu, menawarkan jalan keluar. Rencananya gila, berbahaya. Diar harus berpura-pura dipecat dan dibuang oleh satu-satunya pelindungnya, lalu menyelam lebih dalam kesarang musuh. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Tanya Diar, suaranya gemetar. Tidak, jawab Pak Rudy jujur. Tapi ini satu-satunya cara untuk membuat mereka menunjukkan kartu sebenarnya. Dan untuk itu, kamu harus siap dipermalukan, dihina, dan mungkin diancam nyawa. Kamu masih mau? Diar menutup mata. Ia melihat wajah ibunya, adiknya. Ia melihat kepercayaan di mata Pak Bambang. Ia melihat semua yang telah ia pelajari dan perjuangkan. Dia membuka matanya, kini dengan api baru di dalamnya. Saya mau. Pengusiran itu terjadi tepat seperti skenario. Di hadapan Hendra, Sandra, Butari, dan beberapa staf inti, Pak Bambang mengadakan pengadilan kecil. Wajahnya merah padam, sebuah akting yang brilian dari seorang yang biasanya tenang. Dasar pengkhianat, hardiknya, melemparkan dokumen fiktif ke arah Diar. Aku memberimu segalanya. Kepercayaan,
pendidikan, bahkan masa depan keluargamu. Dan ini yang kau lakukan? Mencuri dari aku? Menjual rahasia keluargaku? Keluar! Keluar dari rumah ini sebelum aku panggil polisi. Diar berdiri dengan bahu terkulai. Wajah tertunduk penuh rasa malu yang terlihat sangat nyata. Ia tidak membela diri. Ia hanya mengangkat koper kecil berisi pakaian lusuh yang dulu ia bawa, simbol kembalinya ke titik nol. Ia berjalan tertatih keluar dari ruang kerja, melewati koridor yang penuh tatapan mengutuk, cibiran, dan, dari Butari, air mata ketidakpercayaan. Sandra memandangnya dengan ekspresi sedih. Sementara Hendra tak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya. Diar berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia rawat, keluar dari gerbang besi yang dengan kerasnya tertutup di belakangnya. Ia tidak menoleh. Rasa kesepian dan bahaya yang nyata menyergapnya. Ia sekarang sendirian, tanpa perlindungan, dan dicap sebagai pengkhianat di dunia yang hanya sedikit ia kenal. 2 hari berlalu di sebuah losmen murah di pinggiran kota. Diar berpura-pura putus asa, menghabiskan hari di warung-warung kopi dengan tatapan kosong. Ia menunggu. Pada hari ketiga, ponsel sekali pakai yang diberikan Pak Rudi, diselipkan dalam koper, berdering. Nomor tak dikenal. Kafe di sudut Jalan Merpati, besok jam 3 sore. Datang sendirian. Ada yang mau menolongmu. Pesan teks itu singkat. Diar datang lebih awal, memilih tempat di sudut yang gelap. Yang muncul bukanlah Sandra atau Hendra, melainkan seorang pria muda dengan kemeja rapih yang ia kenali, sopir pribadi Sandra. Nona Sandra mau ketemu. Tapi bukan di sini. Ikut saya. Diar dibawa berputar-putar sebelum akhirnya tiba di sebuah apartemen mewah di kawasan segitiga emas. Sandra sudah menunggu di ruang tengah yang minimalis. Dia tidak tersenyum. Duduk. Diar. Kopi. Tidak perlu, Bu Sandra. Untuk apa semua ini? Untuk menawarkan jalan keluar. Sandra menyeruput tehnya. Kamu dalam masalah besar, Diar. Paman sangat marah. Dia bahkan sudah mempersiapkan laporan ke polisi. Tapi, aku tahu kau tidak melakukannya sendirian. Diar menahan nafas. Apa maksudmu? Kombinasi brankas. Hanya 3 orang yang tahu. Paman, Pak Felix, dan kamu. Paman tidak akan mencuri dari dirinya sendiri. Jadi, pilihannya antara kamu dan Pak Felix. Matanya tajam. Tapi Pak Felix adalah pengacara yang telah membela keluarga ini selama 20 tahun. Motifnya apa? Kecuali. Dia berhenti, memberi efek dramatis. Kecuali ada orang yang sangat berkuasa yang memaksanya. Seseorang seperti Hendra. Dia menyodorkan tablet. Di sana ada foto-foto Pak Felix bersama wanita bukan istrinya, dan dokumen pinjaman besar yang ia ambil dari perusahaan, pinjaman yang dijamin oleh Hendra. Hendra memeras Pak Felix dengan kehidupan gandanya dan hutangnya. Dia yang menyuruh Pak Felix membuka brankas dan mencuri draft wasiat. Lalu, mereka memanipulasi bukti untuk menjebakmu. Mereka butuh kambing hitam. Ceritanya masuk akal. Tapi Diar ingat rekaman inframerah. Wajah Sandra sendiri yang ada di dalam ruangan. Lalu mengapa Bu Sandra mau membantu saya? Tanya Diar, berpura-pura tergugah. Karena aku muak dengan permainan kotor Hendra. Dia akan menghancurkan keluarga ini dari dalam. Dan karena... Suaranya melunak. Aku percaya pada MU. Aku tahu kau tidak bisa melakukan ini. Aku punya bukti yang bisa membersihkan namamu, dan membongkar konspirasi Hendra. Apa yang harus saya lakukan? Sederhana. Aku akan atur pertemuan rahasia dengan Hendra. Dia pikir aku akan menyerahkan padamu. Untuk dia, atur. Dalam pertemuan itu, aku akan menyuruhmu memakai alat perekam. Rekam pengakuannya. Begitu kita punya rekaman itu, kita bisa membersihkan namamu dan menyerahkan Hendra ke paman. Rencananya terdengar sempurna. Tapi terlalu sempurna. Diar merasa ini jebakan di dalam jebakan. Sandra ingin membuat Diar mengorbankan dirinya untuk merekam pengakuan Hendra yang mungkin sudah diatur sebelumnya. Atau, dalam pertemuan itu, Hendra akan marah
dan sesuatu yang buruk bisa terjadi pada Diar. Tapi ini adalah kesempatan yang ditunggu Pak Bambang dan Pak Rudi. Mereka butuh konfrontasi terbuka. Baik, kata Diar, seolah ragu lalu menguatkan diri. Saya lakukan. Untuk nama baik saya dan untuk Pak Bambang. Pertemuan diatur di sebuah gudang tua milik perusahaan yang sudah tidak terpakai. Sandra memastikan Diar memakai jaket dengan mikrofon tersembunyi. Pak Rudi dan tim kecilnya akan berada di jarak aman, mengawasi. Malam itu, gudang itu gelap dan berdebu. Lampu sorot hanya menyinari sebuah meja di tengah. Sandra sudah ada di sana. Tak lama, Hendra datang dengan 2 orang pengawal yang kelihatan kasar. Sandra, kamu yakin ini ide bagus? Gerutu Hendra, matanya langsung menatap Diar penuh kebencian. Membawa sampah ini kemari. Untuk mengikat semua simpul, Om. Diar sudah setuju untuk mengaku di depan rekaman bahwa dia yang mencuri atas perintahmu. Apa? Hendra melotot, lalu tertawa keras. Kau pikir aku bodoh, Sandra? Ini jelas jebakan. Kau yang mengatur ini semua. Kau yang sebenarnya mencuri draft wasiat itu dengan bantuan Felix. Aku punya bukti transfer darimu ke Felix. Tiba-tiba, pertengkaran itu berubah. Sandra yang biasanya kalem, wajahnya menjadi dingin dan sinis. Benar, Om. Aku yang ambil. Tapi semua bukti mengarah padamu dan anak ini. Paman akan percaya bahwa kamu memeras Felix dan menyuruh Diar mencuri. Kamu akan dihancurkan. Hendra mendesis marah. Kau licik sekali. Seperti ibumu dulu. Jangan sebut ibu, bentak Sandra, emosinya tumpah untuk pertama kalinya. Ibu dibunuh karena tahu terlalu banyak tentang permainan kotor kalian. Dan paman akan mengalami kecelakaan, menyusul. Draft wasiat sudah kumodifikasi. Semua akan jatuh ke tanganku. Dialog itu terekam jelas. Diar berdiri membeku, menyaksikan 2 pengkhianat itu saling membongkar. Pengakuan tentang pembunuhan Ibu Sandra, istri Pak Bambang, adalah bukti terkuat yang mereka cari. Tiba-tiba, Sandra menoleh ke Diar. Dan kamu, terima kasih sudah menjadi umpan yang sempurna. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan sebuah pistol kecil. Dengan kematianmu di sini, ditembak oleh pengawal Hendra, dan rekaman yang sudah aku edit, ceritanya akan sempurna. Hendra membunuh pengkhianat yang bekerja untuknya karena takut ketahuan. Situasionnya berbalik dengan cepat. Diar mundur, sementara Hendra berteriak pada pengawalnya. Tapi pengawal Hendra justru mengarahkan senjata mereka ke Hendra. Mereka sudah dibeli Sandra. Selamat tinggal, Diar. Bisik Sandra, jarinya menekan pelatuk. Brak! Suara tembakan menggema. Tapi bukan dari pistol Sandra. Peluru menghantam lantai dekat kaki Sandra, membuatnya terkejut dan menjatuhkan pistol. Dari bayangan di atas rak gudang, turunlah Pak Rudi dengan senapan penembak jitu. Beberapa orang tim keamanan lainnya mengepung tempat itu dengan cepat, melumpuhkan pengawal yang berkhianat. Dan dari pintu masuk gudang, muncul sosok yang membuat Sandra dan Hendra membeku. Pak Bambang, berjalan dengan tegap, tanpa kursi roda, tanpa kacamata hitam. Matanya membara dengan kemarahan dan kekecewaan yang tak terhingga. Sandra, Hendra. Hanya 2 kata itu, tapi mengandung seluruh rasa sakit selama 3 tahun. Paman, kau bisa. Sandra terisak, bukan karena menyesal, tapi karena rencananya runtuh. Sudah cukup sandiwara, kata Pak Bambang, suaranya berat. Semua sudah kami rekam. Pengakuan kalian tentang pembunuhan istriku, tentang konspirasi, tentang niat kalian. Polisi sudah menunggu di luar. Hendra jatuh berlutut, meratap. Sandra hanya tertawa getir. Air mata mengalir di pipinya. Semua ini untuk perusahaan yang seharusnya jadi bagian ayahku. Kau dan ayahku membangunnya bersama. Lalu kau menendangnya keluar. Ini balas dendamku. Pak Bambang mengangguk pelan. Wajahnya berkerut oleh kesedihan yang dalam. Aku tahu. Dan aku menyesalinya. Tapi caramu, membunuh orang yang tidak bersalah, itu tidak bisa dimaafkan. Polisi masuk dan membawa Sandra, Hendra, serta pengawal yang terlibat.
Pak Felix si pengacara juga sudah diamankan di tempat lain berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Diar berdiri di tengah kekacauan itu, masih gemetar. Pak Bambang mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. Maafkan aku, nak. Aku harus membiarkanmu melalui semua itu. Apakah semuanya sudah selesai, Pak? Tanya Diar, suaranya lirih. Hampir. Tapi perjuangan untuk membangun kembali kepercayaan dan membersihkan perusahaan dari akar busuk ini, baru akan dimulai. Dia memandang Diar. Dan aku ingin kau ada di sampingku, tidak lagi sebagai asisten pribadi, tapi sebagai partner. Sebagai anak yang tidak pernah kumiliki. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman panjang pada Sandra dan Hendra atas pembunuhan, konspirasi, dan penggelapan. Pak Bambang secara resmi sembuh dari kebutaan, dengan cerita tentang terobosan operasi di luar negeri. Perusahaannya mengalami reformasi besar-besaran. Diar, dengan bimbingan Pak Bambang, mengambil kursus percepatan dan resmi diangkat sebagai Vice President untuk operasi dan keberlanjutan, sebuah posisi yang memanfaatkan ketelitiannya dan pemahaman barunya tentang bisnis. Ibunya dan adiknya kini tinggal dengan nyaman, dan adiknya bisa melanjutkan kuliah. Suatu sore, Diar dan Pak Bambang duduk di taman yang sama dulu dia rawat. Kini, taman itu lebih indah, dan udaranya terasa lebih ringan. Tidak pernah terbayang, hari pertama aku berdiri di gerbang itu, akan berakhir di sini, gumam Diar. Kehidupan memang penuh kejutan, jawab Pak Bambang, tersenyum. Kadang, yang kita cari hanya sebatas rumput yang hijau, tapi takdir membawamu ke seluruh taman. Diar tersenyum, memandangi bunga-bunga yang bermekaran. Perjalanannya dari pemuda miskin yang ingin menjadi tukang kebun, telah membawanya melalui labirin pengkhianatan dan bahaya, untuk akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan, sebuah tujuan, sebuah keluarga baru, dan pelajaran bahwa dalam dunia yang penuh tipu daya, kejujuran dan kesetiaan tetaplah senjata terkuat.